Episode 1, Dodi menembus udara, gerbang misterius menuju dunia baru. Kekaisaran Jiama, Kota Wutan. Setelah perang antara kedua kaisar berakhir, Xiao Yan, Suner, dan Kailin menggelar pernikahan megah di Kota Wutan. Banyak sekali orang di benua Douqi yang menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, tersebar rumor bahwa Xiao Yan telah menemani kedua gadis itu untuk berkeliling benua Douqi. Di mata orang-orang biasa, mereka tampak telah menghilang. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiao Yan hanya berkeliling benua, sementara kedua gadis itu telah mundur untuk mengesankan Kaisar Dou. Sejak saat itu, kota Wutan di Kekaisaran Jiama telah menjadi kota kelas 1, dan keluarga Xiao yang awalnya kecil juga telah berkembang pesat, tidak lain karena keluarga Xiao telah membudidayakan orang terkuat di benua Douqi. Kaisar Yan Xiao Yan. Di atas tebing yang sudah dikenalnya, seorang pria kurus berpakaian hitam sedang berbaring di atas rumput. Ia memegang sepotong rumput di mulutnya, mengunyahnya pelan-pelan, membiarkan rasa sedikit pahit menyebar ke seluruh mulutnya. Kurasa semuanya mulai berubah sejak aku bertemu guru di sini tahun itu. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika diperhatikan lebih dekat, sosok dan medan yang tampak rapuh ini tampak cukup familiar. Kaisar Yan Xiao Yan, gunung belakang kota Wutan. Pemuda yang tampak lemah di depannya ternyata adalah pria terkuat di benua Douqi. Tokoh legendaris yang menyelamatkan Tiongkok Tengah dari Kaisar Hun Tian dan bahkan menyelamatkan benua Douqi dari bencana besar. Waktu berlalu dan tiba-tiba, puluhan tahun telah berlalu sejak perang legendaris antara kedua kaisar. Setelah Xiao Yan mengalahkan Kaisar Hun Tian, benua Douqi terus merayakannya dalam waktu yang lama. Di satu sisi, perayaan itu dilakukan karena benua Douqi masih merupakan benua yang para jeniusnya berlimpah dan terus-menerus menarik. Kedua, rayakan kemunculan orang kuat Dou di benua Douqi. Aura ini, pasti sama. Puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, kata Xiao Yan sambil berdiri dari rumput dan melihat tanah yang sedikit berguncang di depannya. Anehnya, rumput di bawah kaki Xiao Yan tidak melengkung karena Xiao Yan berbohong, malah lebih hijau dari rumput di sekitarnya. Sosok anggun melangkah keluar dari celah ruang itu tanpa bersuara, dan tak dapat menahan senyum pada lelaki berpakaian hitam di hadapannya. Saudara Xiao Yan, sebuah suara yang jernih dan manis bergema dari gunung di belakang. Berhasil. Xiao Yan berbalik, menatap wajah Suner yang halus dan sedikit memerah, dan tersenyum tipis. Baiklah, terima kasih telah membuka saluran alam misterius dan menyerap energi mendalam di sana, saudara Xiao Yan. Kalau tidak, saya khawatir tidak ada seorang pun di benua Douqi yang dapat mencapai Kaisar Dou. Suner menatap Xiao Yan dengan matanya yang gelap seperti bulan. Setelah itu, Suner dan Xiao Yan juga berpelukan erat, lalu Xiao Yan memeluk pinggang ramping Suner dengan lembut dan berkata dengan penuh emosi, ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiaoku, tapi sekarang kupikir kau telah kehilangan istrimu dan pasukanmu. Kamu selalu menjadi pahlawan di hati Suner. Suner tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu saat melihat ke arah pegunungan belakang kota Wutan di Kekaisaran Gama. Ya, semuanya berawal dari sini. Ini adalah masa kecilnya yang indah, di mana dia bertemu dengan kakak Xiao Yan, yang selalu menjadi pahlawan dalam benaknya. Xiao Yan dan Suner berpelukan dan saling menatap. Melihat ini, Xiao Yan juga menyentuh bibir merahnya yang menawan. Suner awalnya terkejut, tetapi tidak lari, membiarkan pria di depannya bergerak. Suasana musim semi perlahan menyebar dari gunung belakang kota Wutan. Batuk batuk batuk. Apakah kita di sini pada waktu yang salah? Dua pria parubaya muncul dari kehampaan dan menatap kedua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan wajah penuh kasih. Meskipun keduanya tampak sama seperti sebelumnya, aura mereka jauh berbeda dari sebelumnya. Perasaan itu sebenarnya adalah Dodi. Ayah, Senior Zukun. Xiao Yan menarik Suner, yang pipinya sedikit merah, dan berkata kepada dua orang di langit. Hahaha, tidak apa-apa. Suner sudah menikah denganmu, itu bisa dianggap sebagai salah satu keinginanku yang menjadi kenyataan. Tapi kamu benar-benar bodoh. Aku mengirim Suner ke keluarga Xiao untuk mengambil giok jiwa kaisar kuno Tuoshe. Aku tidak menyangka akan kehilangan istri dan pasukanku. Namun berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Seindouro, jadi itu hal yang baik untukmu. Gu Yuan tidak dapat menahan rasa puasnya saat melihat Xiao Yan yang penuh kasih dan putrinya Suner yang sangat dicintainya. Sebagai seorang ayah, ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan jodoh yang ideal dan hidup bahagia. Hahaha, Xiao Yan juga menggema dan menertawakan Gu Yuan, yang tampak sangat senang. Kailin juga telah keluar dari pengasingannya. Xiao Yan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia tiba-tiba melihat cahaya 9 warna yang luar biasa memancar keluar dari kedalaman angkasa. Akhirnya, cahaya warna-warni itu mengembun dan berubah menjadi sosok yang memukau yang muncul di hadapan Xiao Yan. Setelah bertahun-tahun menyendiri, akhirnya aku berhasil. Kailin meregangkan tubuhnya dengan malas, memamerkan lekuk tubuhnya yang menawan semaksimal mungkin. Kemudian, seperti biasa, dia berkata dengan tatapan dingin seorang ratu, inikah level Dodi? Ini sama sekali berbeda dari Do Seng.
Apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Meskipun dia memiliki aura Ratu Medusa, dia memberi tahu Xiao Yan bahwa dia sangat merindukan putrinya bahkan setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Xiao Xiao baik-baik saja. Dia mengikuti guru dan dibimbing secara pribadi oleh guru. Xiao Yan juga menatap Medusa dan berbicara dengan lembut. Mereka berlima mengobrol dan tertawa saat berjalan dari gunung belakang menuju gerbang utama keluarga Xiao. Jangan khawatir, Yaner, aku akan mengurus semuanya untukmu di sini. Pria yang baik memiliki ambisi. Pergilah dengan tenang. Dunia baru berbeda dari benua Douqi. Kamu harus berhati-hati dengan semuanya. Sebuah tangan besar bersandar di bahu Xiao Yan. Bukankah orang yang bicara itu adalah kepala keluarga Xiao saat ini, Xiao Zhan? Setelah perang antara kedua kaisar, Xiao Yan menyerahkan posisi pemimpin klan kembali kepada ayahnya. Akan lebih baik baginya untuk menjadi bos yang tidak terlibat. Sekarang keluarga Xiao memiliki banyak anak dan cucu. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dodi, karena kekuatan garis keturunan diaktifkan, semua kerabat dekat Xiao Yan mendapat manfaat dari kekuatan garis keturunan. Kekuatan mereka mudah ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun, keluarga Xiao berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan dan menjadi kepala beberapa keluarga besar. Tentu saja, Kaisar Yan ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Xiao Yan. Setelah diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao, kelima orang itu tahu bahwa Kaisar Dou akhirnya akan meninggalkan benua Douqi, dan mereka tiba-tiba muncul di Zhongzhou. Di puncak Zhongzhou, ada sebuah gunung yang muncul dari tanah selama perang antara kedua kaisar. Gunung itu disebut Gunung Kaisar Kembar. Gunung ini tidak dapat diakses dan tampaknya memiliki penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapapun itu, mereka tidak dapat menerobosnya dengan paksa. 5 Kaisar Dou. Para prajurit Dodi yang kuat yang telah punah di benua Dodi selama 10.000 tahun, sekarang muncul dalam kelompok yang berjumlah 5 di Gunung Suangdi. Di puncak gunung, baru saja, 5 orang dari keluarga Xiao muncul di sebuah rumah besar. Di rumah besar itu, seorang tokoh berbaju hitam meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ruang tak berujung di depannya. Tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Namun, di balik siluet tipis itu, seolah-olah bumi dan langit pun tertutupi. Kamu sudah memiliki kekuatan untuk menjadi Dodi, tetapi kamu tidak dapat maju lebih jauh karena kurangnya energi mendalammu. Selama kamu menyelesaikan masalah ini, maju ke Dodi akan menjadi hasil yang wajar, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Hehe, tapi meskipun dia sudah mencapai level Dodi, sepertinya masih ada jarak yang sangat jauh antara kamu dan dia. Kamu sekarang berada di level berapa? Zukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa meskipun dia sudah mencapai level Dodi, dia masih belum bisa melihat kekuatan Xiao Yan. Setelah berlatih selama puluhan tahun, tampaknya Xiao Yan telah membuat beberapa kemajuan. Memang, setelah beberapa tahun mengasingkan diri, samar-samar aku merasa kekuatannya telah meningkat, tetapi tidak ada catatan mengenai Dodi di benua Douqi, jadi aku tidak tahu. Xiao Yan juga sedikit tidak berdaya. Dodi adalah orang terkuat di dunia, dan tidak ada yang tahu apa yang lebih unggul darinya. Namun, ia juga memahami bahwa ia jauh lebih kuat daripada saat pertama kali menjadi Dodi. Kekuatan Kaisar Jiwa tidak akan menjadi halangan baginya. Mungkin jawaban sebesar itu akan ditemukan. Selama pengasinganmu, perasaanku semakin kuat. Sepertinya benua Douqi mulai mengucilkanku. Selalu ada suara yang memanggilku dari jauh. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap ke dalam kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Aku penasaran dengan suara atau dunia tak dikenal lainnya yang kau bicarakan. Zukun mengerutkan bibirnya, ada kehangatan aneh di matanya. Di dunia ini, mereka sudah menjadi yang terkuat, namun, di alam misterius itu, mungkin ini baru awal dari perjalanan ini. Apakah kamu terkesan? Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Bukankah kamu juga sama? Zukun berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap ke angkasa yang tak berujung, dan senyum di wajahnya semakin cerah. Senyum seperti ini sudah lama tidak muncul. Sosok Xiao Yan kemudian perlahan melayang di langit di atas jalur Douqi. Dia menyipitkan matanya dan menatap kekosongan tak berujung di lorong di depannya. Matanya, yang telah tenang selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi berapi-api. Puluhan tahun kultivasi ini hampir membuatku melupakan perasaan bertarung, gumamnya. Gu Yuan dan Zukun berdiri di dekat Xiao Yan, menatap lorong gelap di depan mereka dengan mata membara, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini, lorong yang mengarah ke jalan lain? Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Tubuh Xiao Yan perlahan terangkat ke udara, dan saat ia terangkat ke udara, awan tebal tiba-tiba muncul dari langit yang kosong. Langit dalam radius puluhan ribu mil langsung menjadi gelap. Banyak pria kuat mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke arah pegunungan Kaisar Kembar, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di dunia, kekosongan tak berujung pegunungan Kaisar Kembar mulai berputar dengan keras. Awan tebal menggulung dan akhirnya berubah menjadi ngarai yang gelap.
Bau busuk yang mengerikan tercium dari ngarai itu. Ini jalan menuju dimensi lain. Melihat lorong gelap yang menyerupai lubang hitam, Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan 4 sinar cahaya mengenai tangan Suner dan 3 orang lainnya. Tukarkan batu giok jiwa satu sama lain dan tinggalkan tanda jiwa di sana. Dengan begitu, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita akan mengetahui status hidup dan mati masing-masing. Juga, minumlah pil ini. Dunia yang tidak dikenal itu menakutkan. Dengan menghadapi hal yang tidak dikenal, kita bisa lebih siap menghadapi keadaan darurat. Saat dia berbicara, 4 cincin penyimpanan yang berisi serangkaian ramuan emas tingkat 9 muncul di tangan Xiao Yan. Ini adalah cincin yang telah disempurnakan Xiao Yan selama pengasingannya untuk menjadi Dodi. Dapat dikatakan bahwa keterampilan alkimia Xiao Yan saat ini tidak jauh di belakang keterampilan tingkat 10-nya. Semua obat-obatan ini dibuat oleh alkemis nomor 1 benua Douqi, Xiao Yan. Ramuan emas tingkat 9 ini unik di benua Douqi, karena selalu dibuat oleh para ahli Doudi dan tak tertandingi oleh ramuan emas biasa. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat berbicara. Bahkan dia merasa bahwa dunia misterius ini berbahaya. Melihat ke arah gerbang, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, ada jejak tekanan yang menyebar. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati. Begitu kita memasuki gerbang, kau harus mengikutiku dengan ketat dan jangan pernah pergi. Saat kau menghadapi krisis, hal pertama yang harus kau lakukan adalah melindungi dirimu sendiri. Bahkan jika skenario terburuknya adalah kita berpisah, selama kita memiliki spirit jade, akan jauh lebih mudah untuk menemukan mereka. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan berkata kepada Kailin dan Suner dengan suara yang dalam. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dunia pesawat misterius itu. Meskipun mereka tak terkalahkan di benua Douqi, begitu mereka tiba di sana, itu tidak akan terjadi lagi. Jika mereka berpisah saat itu, dia pasti tidak akan merasa nyaman dengan Suner dan Kailin yang ditinggal sendirian di dunia yang tidak dikenal itu. Ya, sedang membaca buku www.ukansu.net. Kailin dan Suner juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiao Yan dan mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan memberikan semua instruksi, dia menarik napas dalam-dalam lagi dan berhenti bicara omong kosong. Dia meraih Kailin dan Suner di kiri dan kanan dengan tangannya dan menggerakkan tubuhnya. Dia berubah menjadi pancaran cahaya hitam dan bergegas menuju lubang hitam gelap dengan kecepatan kilat. Di belakangnya, Gu Yuan dan Zhu Kun saling memandang, menggertakkan gigi, dan mengikuti dari dekat. Banyak mata yang melihat meteor yang melaju kencang di langit. Beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, banyak sosok berlutut di benua itu. Selamat tinggal Kaisar Yan. Selamat tinggal, pemimpinku. Suara dahsyat ini berkumpul di atas benua Douqi dan akhirnya naik ke langit, bergema di antara langit dan bumi serta bertahan di sana untuk waktu yang lama. Pria kecil, dunia di sana 10.000 kali lebih menarik daripada benua Douqi. Haha, saat aku mencapai level Dodi, aku akan pergi ke dunia itu untuk melihatnya. Sampai saat itu, kau harus menaklukkan sebidang tanah agar tuanmu bisa menikmatinya. Di aliansi Tianfu, mata Yao Lao menjadi basah saat ia melihat Xiao Yan perlahan menghilang di depannya. Ayah, ibu Suner, aku akan datang mencari kalian saat aku mencapai level Dodi. Meskipun kekuatannya sebagai doseng bintang 8, Xiao tidak dapat menahan air matanya saat melihat keluarganya yang hancur berantakan. Xiao Yan, kamu tidak boleh mati, kamu masih perlu membuatkanku beberapa ramuan. Ziyan tahu betul seberapa besar Xiao Yan telah membantunya, jika dia belum melakukannya. Akhir juga merupakan awal, dunia baru. Xiao Yan menantikan dunia baru, dan darah di hatinya tampak membara lagi. Biarkan aku, Xiao Yan, datang ke benua yang tidak dikenal ini. Bab 2 Bagian Misteri. Di lorong yang gelap itu, ada beberapa sosok yang tampak kecil bergerak maju seperti meteor. Lorong itu gelap gulita, dan tampak seolah-olah mereka terbang dalam waktu yang lama, tetapi anehnya, tidak ada akhir yang dapat ditemukan. Sial, bahkan tidak ada sedikit pun jejak Douqi di lorong ini, dan tampaknya ada suatu zat dalam kegelapan yang perlahan-lahan melahap Douqi kita. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam setelah memeriksanya dengan hati-hati dengan kekuatan jiwanya. Tahukah Anda, seorang Dodi telah menciptakan dunia kecilnya sendiri dan dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi ulang dirinya. Ruang tanpa energi spiritual langit dan bumi niscaya akan membuat seorang Dodi merasa tidak nyaman. Sial, kenapa lorong ini begitu panjang? Gu Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata. Dulu di benua Douqi, dengan kekuatannya sebagai Kaisar Dou, ia dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, tetapi sekarang ia telah terbang begitu lama dan masih belum mencapai ujungnya. Perasaan gelisah muncul di hati Gu Yuan, lalu ia buru-buru menatap Xiao Yan. Sepertinya ada cahaya di depan kita, jalan keluarnya seharusnya tepat di depan kita, tetapi semuanya, berhati-hatilah, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah di sini. Xiao Yan melihat ke area ini, dan kekuatan jiwa Kaisar Rilem Sol langsung menyelimutinya.
Pada saat berikutnya, dia menemukan dua titik cahaya aneh tidak jauh dari sana, dan kemudian dia harus mengingatkan Suner dan yang lainnya untuk berjalan perlahan. Tiba-tiba, di dekat pintu keluar, dua titik cahaya kecil dan aneh perlahan muncul, seperti binatang buas yang telah tertidur lama dan baru saja membuka matanya. Tunggu, tunggu. Menurutmu ini apa? Lorong ini, aneh. Kata Xiao Yan dengan suara berat, lalu mengarahkan jarinya ke dua titik cahaya kecil di ruang dekat pintu keluar lorong itu. Gu Yuan, Zukun, Kailin, dan Suner melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Yan. Awalnya lorong itu gelap gulita, tetapi mengapa area di kejauhan tidak secerah kegelapan? Ada cahaya kecil yang tidak mencolok, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Pikiran ini tidak pernah terlintas di benak siapapun bahkan semenit pun, ketika tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Awalnya, mereka berada jauh dan tidak tahu apa itu. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat bahwa itu adalah sepasang mata. Setelah mencari cukup lama, semua orang tidak dapat menahan rasa takut. Hahaha, benua Douqi ini tidak memiliki orang kuat Dou di selama 10.000 tahun. Aku tidak menyangka dia akhirnya akan muncul kembali hari ini. Nah, dengan kekuatan kalian berlima, akhirnya aku bisa bebas. Di lorong gelap itu, aura yang dalam dan kuat tampaknya perlahan-lahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh, dan sosok besar di sekitar mata itu menyatu dengan kehampaan gelap, membuat orang merasakan aura jahat dan mengganggu. Sekilas, hanya sepasang pupil besar yang terlihat. Jika Anda tidak mengamati dengan saksama, Anda benar-benar tidak akan dapat menemukan aura gelap yang tersembunyi. Melihat pupil raksasa di depannya, Xiao Yan adalah orang pertama yang merasakan aura mengerikan yang bahkan lebih kuat dari matanya sendiri. Dia segera melakukan 3 transformasi misterius api surgawi, transformasi api jahat, transformasi void, transformasi api kaisar. Kemudian, dia dengan cepat memadatkan Raja Abadi Api Aneh di tangannya, karena meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan sebagai Kaisar Dou dan jiwa tingkat kaisar, dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya saat bertemu dengan tatapan mata di depannya, belum lagi Suner dan 4 orang lainnya yang telah melangkah ke alam Kaisar Dou setelahnya. Yang anehnya, hanya dengan melihat mantan muridnya saja, Zukun merasa ingin berlutut dan menyerah, bahkan darah di tubuhnya mulai mendidih anehnya, dan perasaan itu tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya jarak. Apa yang terjadi? Untuk menghindari Xiao Yan terganggu, Zukun tidak mengatakan apapun kepada Xiao Yan dan kemudian diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapa kalian? Xiao Yan menatap kedua murid yang lebih tua di depannya, satu tangan memegang erat penguasa api aneh, sementara tangan lainnya tampaknya menunjukkan sesuatu kepada orang-orang di belakangnya. Suner dan Kailin yang mengenal Xiao Yan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa maksud gerakan ini? Mereka saling melirik dengan santai, siap untuk bergerak kapanpun ada kesempatan. Hahaha, bersiaplah untuk mati. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku menelan kekuatan Dodi. Dengan kalian semua bergabung, aku bisa menelan makhluk terkutuk ini sepenuhnya dan melarikan diri dari kehampaan yang tak berujung ini. Suara-suara itu datang dari segala arah, tetapi di depan semua orang, hanya sepasang pupil besar yang terlihat, dan sosoknya tampaknya telah menyatu dengan ruang gelap. Kami adalah Kaisar Dou baru dari benua Douqi. Kami sedang berteleportasi ke benua baru melalui saluran tersebut. Kami mohon maaf mengganggu istirahat Anda, tetua. Kami akan pergi sekarang. Xiao Yan telah melepaskan tangan kedua wanita itu ketika kedua pupil besar itu berbicara. Dalam kegelapan yang tersembunyi, kekuatan yang menindas dan menakutkan terkondensasi di tangannya. Ketika Suner dan Kailin melihat Xiao Yan seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, mengingat apa yang telah dilakukan Xiao Yan sebelumnya. Begitu mereka membuka mulut, mereka melihat tekad di mata Xiao Yan. Sialan, kita hampir sampai di pintu keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Yuan berkata dengan cemas sambil menatap mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Kau duluan, aku akan menahannya. Aku akan menggunakan spirit jade untuk menemukanmu nanti. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat pembentukan energi mengerikan di tangannya. Kami akan menunggumu di dunia baru. Suner dan Kailin juga tahu keseriusan masalah ini. Menghadapi murid-murid raksasa di depan mereka, meskipun mereka sekarang telah dipromosikan ke Dodi, mereka merasa tidak berdaya. Tetap tinggal hanya akan menambah beban Xiao Yan. Xiao Yan, ingatlah, hidupmu adalah milikku. Kata Kailin, dan dia serta Suner segera berlari menuju pintu keluar. Melihat ini, Gu Yuan dan Zukun tidak ragu-ragu, saling memandang dan berkata, ayo pergi. Kemudian, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan semangat juang mereka dan terbang menuju pintu keluar. Begitu seseorang mencapai level Dodi, mereka dapat mengetahui apakah sesuatu dapat dilakukan atau tidak hanya dengan merasakan aura mereka. Tidak heran Xiao Yan ingin Suner dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Apakah kau ingin pergi? Murid raksasa itu berkata. Dia telah menunggu selama 10.000 tahun, dan makanan lezat itu akhirnya muncul.
Bagaimana dia bisa meninggalkannya seperti ini? Bum bum bum. Seberkas cahaya yang tampaknya tidak mencolok muncul dari pupilnya yang besar, dan Suner dan yang lainnya mengejarnya, mencoba menghancurkan pintu keluar. Yang aneh adalah ada cahaya hitam dan putih samar di dahi di antara pupil. Hancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Gu Yuan merasakan gelombang kehancuran yang diciptakan oleh cahaya, dan setelah mengatakan itu, kecepatan keempat orang itu meningkat pesat. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar akan terhalang, Xiao Yan segera menyerang untuk memberi mereka waktu melarikan diri. Bajingan, kalau kau ingin menghancurkan pintu keluar, kau harus melewatiku dulu. Jari musim semi kuning, Yellow Spring Palm, dia segera bergerak untuk menghentikannya. Kemarahan surgawi dari dunia bawah. Kemudian, tepat saat mata raksasa itu tidak menyadari keberadaan Xiao Yan, dan Xiao Yan berniat menghancurkan pintu keluar, Xiao Yan melancarkan serangan roh dan langsung mengenai tempat mata raksasa itu berada. Buddha's Lotus of Rage. Xiao Yan melihat bahwa makhluk tak dikenal di depannya diserang oleh rohnya sendiri dan terhenti sejenak. Di tangannya, Buddha's Lotus of Rage lahir, terdiri dari 22 warna dan memancarkan riak-riak yang mengerikan. Ayo, Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai amarah sang Buddha dan menghantamkannya dengan keras ke arah murid di depannya. Xiao Yan, kami menunggumu. Jika kau mati, aku tidak akan hidup sia-sia. Suner dan 3 orang lainnya melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan, dan kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara Suner. Suner yang tampaknya lembut akan mengatakan ini, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Xiao Yan baginya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Xiao Yan menatap keempat orang yang menghilang di depan matanya, lalu ia menghela napas lega, bergumam pada dirinya sendiri, Suner dan Cailin, kalian harus menungguku, aku pasti akan pergi mencari kalian. Xiao Yan bukanlah orang yang banyak bicara, dan segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan benih teratai amarah Buddha, yang melepaskan gelombang kekuatan penghancur yang menyerang murid raksasa di depannya. Bum bum bum. Teratai kemarahan Buddha penghancur menghantam binatang buas yang tidak dikenal itu. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dalam lingkaran. Saat sisa-sisa pertempuran menghilang, wajah asli binatang buas yang tidak dikenal itu akan segera muncul ke permukaan. Aku ingin melihat siapa dia. Suara Xiao Yan bergema di lorong misterius ini. Bab 3 Kelainan Api Iblis Teratai Murni. Bum bum bum. Benih teratai Buddha yang marah meledak saat mencapai pupilnya. Gelombang kejut yang besar menghantam kehampaan. Banyak gelombang berturut-turut, cukup untuk menghancurkan puncak, bergetar perlahan saat Martial Sein menghancurkan ruang yang sudah tidak stabil. Kekosongan seperti lubang hitam perlahan terbentuk di area ini. Ah, manusia sialan, aku pasti akan membuatmu membayar. Sedikit darah mengalir dari pupil matanya yang besar, menetes ke bawah, yang sangat menyakitkan di tempat yang sunyi. Suara marah yang keluar dari pupil matanya penuh dengan kemarahan. Pada akhirnya, makanan yang masuk ke mulut mereka keluar dari keempat orang itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, dia jelas meremehkan kekuatan penghancur Lotus of Rage milik Buddha. Dia bergegas menghentikan keempat orang yang melarikan diri dari pintu keluar dan meremehkan serangan Xiao Yan, jadi dia mengalami kerusakan yang cukup besar. Mata raksasanya tampak marah, dan perlahan, seluruh tubuh di belakang pupilnya muncul dari air. Xiao Yan memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu ternyata seekor naga emas yang sangat besar. Panjangnya 100 kaki, ekornya yang melengkung bergoyang-goyang seolah siap bergerak. Aura tak kasat mata yang dipancarkannya lebih kuat dari aura Xiao Yan sendiri. Salah satu tanduk naga di dahinya benar-benar patah. Perlu diketahui bahwa tanduk naga adalah simbol status dan kekuasaan terbesar di antara klan naga. Efek tanduk naga yang patah pada seekor naga tidak kalah dengan efek anggota tubuh yang patah pada manusia. Tidak heran ia menyatu dengan kehampaan, meninggalkan orang-orang hanya dengan sepasang pupil besar. Kulit naga itu tampak memiliki warna yang sama dengan lingkungan kehampaan gelap di sekitarnya, jadi hanya sepasang pupil yang bisa dilihat oleh semua orang. Xiao Yan tiba-tiba menyadarinya. Sialan, bagaimana mungkin orang kecil bisa menyakitiku? Naga emas di depannya meraung. Jelas bahwa Xiao Yan benar-benar marah. Mati. Naga emas itu meraung dan menghembuskan nafas naga ke arah Xiao Yan, lalu ia mendorong seluruh tubuhnya dan mengayunkan cakar naganya ke arah Xiao Yan, mencoba menghancurkan orang kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang terkuat. Namun, bagaimana mungkin Xiao Yan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3.000 guntur langsung menciptakan jarak di antara mereka, dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api aneh. Xiao Yan jelas berencana untuk melawan cakar naga raksasa itu. Tepat saat Xiao Yan hendak melawan, Xiao Yi mengoceh dan keluar, menelan semua napas naga itu, lalu naik ke bahu Xiao Yan dan mengoceh pada naga emas di depannya. Sebuah tanda misterius muncul di dahi Xiao Yi, persis sama dengan naga emas itu. Jika diperhatikan dengan saksama, tanda di dahi Xiao Yi bahkan lebih terang dan lebih menyilaukan daripada tanda naga itu.
Naga emas itu sangat marah dan menyeret cakarnya untuk menyerang Xiao Yan, tetapi ketika melihat tanda misterius di dahi Xiao Yi, ia tiba-tiba terdiam. Beberapa detik kemudian, tanda putih berkelebat di dahi naga itu, dan kemudian naga di depannya terus mengaum pada Xiao Yi, seolah meminta bantuan Xiao Yi. Xiao Yi mengoceh padanya. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi, Xiao Yi mengatakan kepadanya bahwa naga emas di depannya berbicara kepadanya dalam bahasa naga. Ah! Setelah Xiao Yi muncul untuk berbicara kepadanya, naga emas itu tiba-tiba berteriak dengan ganas. Saya melihat dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, berputar mengelilingi dahi naga emas, lalu keduanya terpisah dari dahi. Saya terkejut melihat dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiao Yan merasakan sosok putih itu memancarkan aura kuat yang mirip dengan aura Zukun, sedangkan sosok hitam itu memancarkan aura dingin, jahat, dan mengganggu. Sosok putih itu menatap Xiao Yan dengan sedikit rasa sakit, sedangkan sosok hitam itu menatap Xiao Yan dengan amarah di wajahnya, seolah-olah ingin membunuh Xiao Yan. Sialan, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa lepas dari kendaliku? Kau hampir sampai. Selama aku memakan beberapa dodi, aku bisa melahap jiwamu sepenuhnya. Kata sosok hitam itu kepada sosok putih dengan heran. Ini pasti pekerjaanmu, kan? Sosok hitam itu mengejek Xiao Yan dengan jahat. Tapi lupakan saja, bahkan setelah bertahun-tahun, kau masih saja keras kepala. Jika kau menyerah kepada kami, bukankah kau akan menikmati kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas? Mengapa kau harus melawan kami? Kau seharusnya tahu bahwa kami tidak akan menganiaya kau jika kau menyerah dengan kekuatanmu, kata sosok hitam itu dengan lembut. Kekayaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Kau pikir aku menginginkannya? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Sosok putih itu tertawa terbahak-bahak. Raja Naga Emas benar-benar pantas dengan reputasinya. Dia sudah lama tidak mengasimilasimu, tetapi hari ini adalah saatnya untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih kepada anak manusia ini. Jika bukan karena trauma yang ditimbulkannya padamu hari ini, aku harus membayar harga yang mahal untuk menelanmu. Bersiaplah untuk mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas akan lepas dari kendalinya hari ini, sekarang setelah dia terluka, ini adalah kesempatan terbaiknya. Dia tidak peduli untuk bermain-main dengan Xiao Yan saat itu. Dengan riak-riak mengerikan menyebar dari seluruh tubuhnya, dia melancarkan serangan pada sosok putih itu. Api setan teratai murni, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam awalnya menemui jalan buntu, tetapi karena Raja Naga Emas Xiao Yan telah terluka parah oleh teratai amarah Buddha, ia hanya bisa meminta bantuan Xiao Yi di bahu Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak begitu jelas tentang situasi di depannya, ketika ia melihat Xiao Yi menatap sosok hitam itu dengan wajah muram, ia membiarkan Xiao Yi pergi ke arah sosok hitam itu karena kepercayaannya pada Xiao Yi. Xiao Yan juga diam-diam menyeduh kotak api aneh yang ia terima dari warisan kaisar kuno untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Dalam jenis pertempuran di tingkat Dodi, hanya kotak api aneh yang diperoleh dari warisan Dodi yang bisa berguna. Dasar bajingan tua, karena tuanmu sudah mati, kenapa kau tidak mati saja? Sosok hitam itu menamparkan Raja Naga Emas, membuatnya lengah. Raja Naga Emas pun kalah. Sosok hitam itu melanjutkan serangannya, dan tepat saat dia hendak menyerang titik vital Raja Naga Emas, api putih susu muncul ke arah sosok hitam itu dan memblokir serangan itu. Tahukah kamu, ketika Xiao Yan sebelumnya bertarung melawan Kaisar Hun Tian di benua Douqi, dia menguasai semua api aneh di benua Douqi. Api asli dari semua api aneh itu tetap berada di tubuh Xiao Yi. Sekarang kita dapat mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa Xiao Yi memiliki roh api dari 23 spesies api asli dari api aneh, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sial, segel samsara, bagaimana ini mungkin? Sosok hitam itu menatap tanda misterius yang semakin menyilaukan di dahi Xiao Yi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Xiao Yan tampaknya merasakan ketakutan, bahkan teror, dari mulutnya. Bahkan serangan di tangannya menjadi lamban. Yiyaya, kotak api aneh di tangan Xiao Yan terbang tak terkendali ke arah Xiao Yi. 22 warna api aneh yang berbeda tiba-tiba menyala di tubuh Xiao Yi. Mereka muncul satu demi satu, lalu terbang langsung ke pilar batu mereka sendiri seolah-olah mereka telah merencanakan sebelumnya. Sosok hitam itu merasakan gelombang kekuatan dahsyat datang dari kotak api aneh itu, dan rasa takut muncul dalam hatinya. Lari, entah mengapa, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak sosok hitam itu. Bang bang bang, 22 kotak api aneh berwarna-warni itu seperti formasi raksasa yang menutupi sosok hitam yang mencoba melarikan diri. Melihat ini, Raja Naga Emas mengerahkan seluruh napas naganya untuk bekerja sama dengan Xiao Yi dan mencoba menyegel sosok hitam itu. Aku tidak pernah menyangka akan melihat segel samsara sepanjang hidupku. Raja Naga Emas, karena keadaan sudah sampai pada titik ini, aku akan menghancurkan tubuhmu sebagai penjelasan kepada tuanku. Sosok hitam itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari medan api aneh yang terkutuk ini. Gelombang mengerikan terbang menuju tubuh naga Raja Naga Emas.
Itu jelas merupakan pukulan terakhir dari sosok hitam itu. Xiao Yi dan Raja Naga Emas sibuk menyegel sosok hitam itu dengan sekuat tenaga. Xiao Yan tahu bahwa setelah pertempuran, ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia ganggu. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuhmu telah hancur dan fondasimu telah terguncang. Misiku telah selesai. Kegelapan akan mengalahkan cahaya lain kali. Sebelum sosok hitam itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditelan oleh Strain Fire Square, dan jiwanya secara bertahap akan dimurnikan seiring berjalannya waktu. Jalan setapak itu berantakan, Raja Naga Emas dan Xiao Yi kehabisan napas, dan Xiao Yan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini, Yao Huo. Sosok putih yang disebut Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiao Yi meskipun dia hanya dalam bentuk roh. Xiao Yi tidak menjawab, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Xiao Yan mengambil alih dan berkata, dia belum sepenuhnya mendapatkan kembali ingatannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat mereka melihat ruang yang sudah hancur di depan mereka, pusaran kecil tanpa disadari telah terbentuk seperti lubang hitam. Mereka memancarkan hisapan rakus, seolah-olah mereka ingin menelan Xiao Yan dan yang lainnya. Bab 4, di Gua Misterius, Kaisar Kuno Tuse muncul. Mengapa kamu di sini? Xiao Yi jelas teringat sesuatu dan menoleh ke Raja Naga Emas. Tidak ada waktu untuk bicara lagi. Daerah ini akan runtuh. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci setelah aku keluar. Ikuti aku, kata Raja Naga Emas. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan portal mini langsung muncul di ruang yang rusak di depan matanya. Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran hebat dan kini setelah ia menerobos kehampaan, semangatnya semakin melemah. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Xiao Yan, jiwanya langsung menetap di cincin di tangan Xiao Yan. Bum bum bum, ruang tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada sebelumnya langsung runtuh. Di bawah pimpinan Raja Naga Emas, mereka mengalir ke lorong baru. Dalam beberapa saat, sebuah gerbang kuno muncul di depan mereka bertiga. Xiao Yan mencium aroma yang familiar dari gerbang di depannya. Karena api aneh di tubuhnya berdebar kencang, seolah-olah dia baru saja melihat makanan paling lezat. Apa ini? Xiao Yan menatap suasana hati Raja Naga Emas dengan keterkejutan yang besar di dalam hatinya. Sudah 10.000 tahun. Akhirnya aku kembali. Aku ingin tahu kemana saja kau, Tuo She. Melihat gerbang kuno itu, Raja Naga Emas tidak dapat menahan diri untuk bergumam dengan mata berkaca-kaca. Xiao Yi menatap gerbang itu dengan serius, dan tanda misterius di dahinya bersinar lebih terang. Ayo pergi, Xiao Yi, aku masih butuh bantuanmu untuk membuka pintu batu itu. Raja Naga Emas berkata sambil melayang ke arah pintu. Dia menggumamkan sesuatu saat mendekati pintu. Rune misterius di dahi Xiao Yi benar-benar jatuh dari dahinya dan terbang ke arah pintu batu. Jangan khawatir, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, dan jawaban yang ingin kamu ketahui akan ada di sana. Raja Naga Emas jelas melihat bahwa Xiao Yan bingung dan buru-buru berbicara. Pintu batu di depannya perlahan terbuka, dan aura menakutkan menyerupai naga yang sedang tidur terpancar dari pintu batu itu, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tertekan hingga dia ingin berlutut dan menyembah, tetapi itu juga disertai dengan rasa keintiman yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Xiao Yan sangat bingung saat itu, tetapi dia berhasil menjernihkan pikirannya dan perlahan mengikuti Xiao Yi dan Raja Naga Emas ke dalam. Xiao Yan melihat ke dalam pintu batu dan menemukan dunia yang berbeda di dalamnya. Pintu batu yang sederhana dan cantik itu tidak memiliki banyak barang mahal. Hal yang paling mencolok adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah gelap di anak tangga pintu batu. Tidak ada yang istimewa dari wajahnya. Jika Anda mengabaikan rambutnya yang berwarna-warni, dia hampir sama dengan lelaki tua biasa. Lelaki tua itu tenang dan damai saat ini, tetapi napas kehancuran dapat dirasakan dari lelaki tua itu. Ia duduk bersila di atas kuncup bunga, dan matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka di wajah tuanya. Xiao Yan telah melihat sosok ini beberapa kali sebelumnya. Dia tahu bahwa warisannya berasal dari orang di depannya. Namun saat ini, Xiao Yan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar Kuno Tuse yang sebenarnya. Murid Xiao Yan, salam untuk guru. Xiao Yan menatap Kaisar Kuno Tuse yang muncul di hadapannya lagi, lalu menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat kepada sosok di depannya. Lagi pula, jika bukan karena Gua Dodi yang ditinggalkan oleh Kaisar Kuno Tuo She, tidak akan ada Xiao Yan hari ini. Xiao Yan juga mewarisi warisan Kaisar Kuno Tuo She. Dengan kata lain, ia dapat dianggap sebagai murid Kaisar Kuno Tuo She, jadi masuk akal untuk memanggilnya guru. Kamu sangat pintar, nak. Xiao Jin, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, sungguh memalukan, Kaisar Tusegu mendesah tanpa henti saat dia melihat Raja Naga Emas yang lemah di depannya. Xiao Yi, kemarilah. Tuo She Gudi tersenyum pada 3 orang di depannya, lalu melambaikan tangannya, dan cahaya putih susu terbang ke arah Raja Naga Emas. Roh Raja Naga Emas yang sudah ilusi menjadi semakin kuat. Xiao Yi juga berdiri di bahu Tuo She Gudi, tampak seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Segel reinkarnasi, gumam Tuse Gudi. Kuncup bunga yang menyala-nyala muncul dari ruang di depannya.
Aku tahu kau punya banyak pertanyaan. Duduklah, aku akan berbicara lebih rinci. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bersikap genit. Sebaliknya, dia berseri-seri dan duduk bersila di atas kuncup bunga yang menyala. Siapapun yang maju ke level Dodi di benua Doqi akan dikucilkan oleh alam benua Doqi. Mungkin butuh beberapa hari atau bahkan puluhan tahun bagi pengucilan untuk mencapai titik kritis. Pada saat itu, seseorang harus meninggalkan benua Doqi dan pergi ke alam benua baru. Kaisar kuno Tuse menatap Xiao Yan dan berkata perlahan tanpa menunggunya berbicara. Aku juga merasakannya, tetapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas saat memasuki gerbang menuju dunia baru? Kata Xiao Yan dengan suara berat. Jika apa yang dikatakan Kaisar kuno Tuse itu benar, mengapa ada orang yang menyerang mereka di gerbang? Bukankah seharusnya ada orang yang membimbing kita dari dimensi lain? Kau memang telah menuduhnya secara salah. Tuse Gudi menatap Raja Naga Emas dengan perasaan bersalah dan melanjutkan. Kau benar, setiap orang yang memasuki benua baru dari alam yang lebih rendah akan memiliki pemandu untuk membimbing mereka. Namun, saluran yang menghubungkan benua Doqi kita ke benua baru sebagian besar hancur dalam perang 10.000 tahun yang lalu. Sebagian besar pemandu tewas dalam perang, dan hanya sedikit orang yang bekerja keras untuk memperbaiki saluran tersebut. Oleh karena itu, benua Doqi kita telah tanpa pemandu selama 10.000 tahun. Xiao Yan memperhatikan jejak kehilangan yang terpancar di mata Kaisar kuno Tuse saat dia berbicara. Tuan, apa tanda reinkarnasi Xiao Yi di dahinya? Xiao Yan selalu khawatir tentang apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiao Yi telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan banyak membantunya. Xiao Yan tidak ingin sesuatu terjadi pada Xiao Yi. Itu tidak hanya akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kekuatannya sendiri, Xiao Yi juga lebih seperti mitra baginya. Segel samsara adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh orang-orang terkuat di seluruh alam semesta. Ketika saatnya tiba, orang-orang terkuat akan bangkit kembali atau memberikan pemilik tanda tersebut pilihan kekuatan puncak mereka, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini akan berlangsung. Tuoshe Gudi berkata dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Xiao Yan menatap Xiao Yi dalam diam, tiba-tiba hatinya sedikit tergerak. Tapi jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu, kata Xiao Yan dengan nada tegas. Biar ku ceritakan tentang perang 10.000 tahun. Perang 10.000 tahun lalu itu meliputi langit dan matahari. Perang itu mempertemukan orang-orang terpilih dari seluruh alam semesta untuk melawan ras jahat alien yang terisolasi di luar dunia 1000 besar. Perang itu berlangsung selama 10 tahun penuh. Pada akhirnya, dunia 1000 besar kita mengorbankan semua kekuatan terkuat mereka dan dengan putus asa membakar semua vitalitas mereka untuk menyegel ras jahat alien yang penuh kebencian. Untuk menunda invasi ras jahat alien ke dunia 1000 besar kita menahan napas dan melancarkan serangan balik, dan pada akhirnya, kita merusak ras jahat alien itu dan mengusir mereka dari dunia 1000 besar. Dalam perang itu, kita meremehkan kekuatan ras jahat alien, yang menyebabkan dunia 1000 besar kita rusak parah. Orang-orang terkuat di alam semesta kita membakar kekuatan hidup mereka untuk menyegel ras jahat dari luar domain, tetapi ras jahat dari luar domain adalah eksistensi terkuat, jadi meskipun semua kekuatan hidup mereka dibakar, mereka tidak akan benar-benar mati. Segel reinkarnasi memilih penerus untuk mewarisi kekuatannya atau menempatkan segel reinkarnasi dan membangkitkannya untuk melawan ras jahat dari luar domain di lain waktu. Inilah asal mula segel reinkarnasi. Meskipun telah menyegel orang-orang terkuat dari ras jahat dari luar domain, kekuatan segel terus melemah. Mungkin dalam 100 tahun, semua ras jahat dari luar domain akan kembali. Pada saat itu, dunia ini hanya bisa mengandalkanmu. Kaisar Tuse menatap Xiao Yan di depannya dengan lembut, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Apakah kau ingin melaksanakan dekrit pembakaran sejati? Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiao Yan dengan serius. Bab 5, Warisan. Keputusan yang membara. Beberapa sosok berdiri di dalam pintu batu besar. Dekrit pembakaran sejati. Semua pencapaian Xiao Yan di benua Doqi tidak dapat dipisahkan dari dekrit pembakaran. Meskipun tidak dapat dipisahkan dari usaha dan ketekunannya sendiri, siapa yang dapat mengatakan bahwa dekrit pembakaran, yang dapat membawa pikirannya ke surga atau neraka, tidak memiliki kredibilitas. Untuk berpikir, guru, tolong ajari aku. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dimaksud gurunya dengan dekrit pembakaran yang sebenarnya, di dunia baru yang aneh ini, satu-satunya jaminan terbaik adalah kekuatan, dan dia juga perlu membangkitkan kembali leluhurnya untuk menemukan anggota klan dan kekasihnya, jadi kekuatan adalah hal yang paling penting, jadi Xiao Yan setuju tanpa berpikir. Bum bum bum. Xiao Yan melihat Kaisar kuno Tuse tiba-tiba memiliki gulungan misterius di tangannya tanpa alasan yang jelas. Melalui gulungan itu, Xiao Yan merasakan api aneh di tubuhnya dan bahkan sesuatu yang lebih dalam di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Tampaknya semua ini disebabkan oleh gulungan di depannya. Tuan, apa ini? Xiao Yan bertanya, menahan keterkejutan yang kuat di hatinya. Dia berpikir bahwa tuannya, Tuse Gudi, pasti tidak akan menyakitinya.
Ini adalah dekrit pembakaran yang sebenarnya, kata Kaisar kuno Tuse dengan tenang. Dekrit pembakaran yang sebenarnya. Xiao Yan sangat terkejut. Saat dia masih berada di benua Douqi, jejak jiwa yang tertinggal di gua Kaisar kuno Tuoshe mengatakan bahwa dia mampu mencapai prestasi ini sepenuhnya karena dekrit pembakaran. Lebih jauh, Kaisar kuno Tuoshe sebelumnya mengatakan bahwa bahkan dia sendiri tidak tahu siapa yang membuat dekrit pembakaran di benua Douqi. Sekarang Kaisar kuno Tuoshe sekali lagi telah membuat gulungan yang disebut dekrit pembakaran. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut? Tidak heran api aneh di tubuhku begitu gelisah. Tidak, sebaliknya, itu seharusnya adalah dekrit pembakaran di bagian terdalam tubuhku. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan dekrit pembakaran di tubuhnya. Ketika dia melihat dekrit pembakaran di tangan Kaisar kuno Tuse di depannya, dia merasa bahwa dekrit pembakaran yang telah dia buat seperti peta yang tidak lengkap, dan tampaknya itu adalah yang paling lengkap di tangan tuannya. Apakah menurutmu ini luar biasa? Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiao Yan sambil tersenyum, seolah-olah setiap gerakan yang dia lakukan dan bahkan setiap pikiran dalam benaknya berada dalam garis pandangnya. Jejak yang ditinggalkan jiwaku di benua Douqi adalah saat aku dipromosikan menjadi Doudi. Kau hanya mentransfer kekuatan apiku, tetapi tidak seluruh tekniknya. 10.000 tahun telah berlalu, dan ingatan serta kognisi klon itu masih sama dengan yang kumiliki sebelum aku dipromosikan menjadi Doudi. Dan karena begitu banyak waktu telah berlalu, pengetahuannya relatif sedikit. Sekarang, sebelum aku tertidur, akulah satu-satunya kekuatan jiwa yang tersisa di dunia ini. Kaisar kuno Tuoshe berkata perlahan kepada Xiao Yan. Kaisar kuno Tuoshe mengatakannya dengan sangat jelas sehingga Xiao Yan sekarang mengerti segalanya. Mengapa Kaisar kuno Tuoshe ragu untuk berbicara saat menerima warisan di gua Kaisar kuno Tuoshe? Ternyata ingatannya tidak lengkap. Klon jiwa Kaisar kuno Tuoshe di gua Kaisar kuno di benua Douqi hanya merekam ingatan Kaisar kuno Tuoshe sendiri di benua Douqi, jadi dia tidak banyak mengungkapkannya kepada Xiao Yan saat itu, karena meskipun dia ingin mengatakannya, dia tidak punya cara. Bagaimanapun, ingatannya tidak lengkap, dan tidak ada ingatan tentang benua baru, jadi tidak ada cara untuk membicarakannya. Kemudian, Kaisar kuno Tuoshe menerobos benua Douqi dan memasuki alam baru. Semua ingatannya tidak tersimpan dalam klon jiwa benua Douqi. Kaisar kuno Tuoshe di depannya adalah orang yang pernah mengalami Kaisar kuno Tuoshe di benua baru. Dia tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Baiklah, cepatlah ke sini dan rasakan dengan hati-hati dekrit pembakaran di tanganku. Tuoshe Gudi menatap murid di depannya sambil tersenyum. Dari informasi yang diberikan oleh kekuatan roh dari benua Douqi sebelumnya, dia sangat optimis tentang muridnya Xiao Yan yang telah mewarisi jubahnya. Dia mengangguk ke arahnya dengan puas. Sambil menatap kosong kegulungan hitam imajiner di tangan Kaisar kuno Tuoshe, Xiao Yan menjilat lidahnya dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kamu dan aku benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Setelah mengatakan itu, wajah tampan Xiao Yan menampakkan senyum cerah. Tanpa ragu, dia meletakkan gulungan hitam itu di depan mata Tuse Gudi yang sedikit bergerak. Saat telapak tangannya menyentuh perkamen, sensasi terbakar terjadi di telapak tangannya. Xiao Yan menatap Kaisar kuno Tuoshe dengan heran. Meskipun Xiao Yan telah menelan beberapa jenis api aneh, suhu ini tentu saja tidak menjadi masalah, tetapi Xiao Yan takut akan perubahan apapun sehingga ia berbalik dan menatap tuannya. Tenang saja, teknik pembakaran ini sedang memeriksa apakah ada api aneh di tubuhmu. Karena untuk teknik pembakaran yang sebenarnya, api aneh adalah prasyarat dasar untuk kultivasi. Kaisar kuno Tuse jelas melihat kebingungan di hati Xiao Yan dan berkata, dalam gulungan pembakaran hitam, nyala api kecil terbang ke arah tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Awalnya, Xiao Yan merasakan nyala api itu terbang di tubuhnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasakannya dengan saksama, dan tampaknya nyala api itu benar-benar sedang memeriksa tubuhnya, seperti yang dikatakan gurunya. Api itu mereda saat melayang ke arah batu di tubuhnya yang berisi api aneh itu. Pada saat ini, rahasia di dalam tubuhnya terungkap tanpa syarat oleh kumpulan api kecil ini. Mengetahui situasinya, Xiao Yan tidak terburu-buru. Ia duduk bersila dan membiarkan api menjalar ke sekujur tubuhnya. Nyala api itu terus berlanjut selama beberapa detik sebelum ditarik keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian sebuah kejadian aneh terjadi. Gulungan di tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan aura yang membuat Xiao Yan memujanya dan membuat langit dan bumi tampak pucat jika dibandingkan terpancar dari gulungan itu. Bahkan Kaisar kuno Tuse dan Raja Naga Emas yang sedang beristirahat dengan mata tertutup tidak dapat menahan rasa basah di sudut mata mereka saat merasakan aura ini. Kemudian, sepotong informasi muncul di benak Xiao Yan. Dekrit ini disebut dekrit pembakaran. Dekrit ini terbagi menjadi 6 alam. Pertama, dekrit pembakaran untuk membakar fondasi. Kedua, dekrit pembakaran untuk membakar jiwa. Ketiga, dekrit pembakaran untuk membakar tubuh. Keempat, dekrit pembakaran untuk membakar langit. Kelima, dunia pembakaran. Keenam, dewa pembakar untuk menciptakan dunianya sendiri.
Ini adalah teknik yang diciptakan oleh dewa ini dengan sekuat tenaga, dan ini adalah karyaku yang paling membanggakan. Nilainya tak terukur. Mereka yang memperoleh teknik ini akan mencari kekayaan dan kehormatan dalam bahaya, sejumput surga dan sejumput neraka. Aku berharap mereka yang ditakdirkan untuk memperolehnya akan dapat membantu dunia selama malapetaka besar langit dan bumi. Ingat, ingat, sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiao Yan. Mata Xiao Yan tertuju pada ruang di depannya, karena pendiri dekrit pembakaran itu memiliki tanda di dahinya yang identik dengan miliknya. Itu adalah tanda leluhur klan Xiao miliknya. Kurasa kau juga merasakan jejak pola leluhur. Sekarang aku hanya bisa memberitahumu bahwa pendiri Burning Decree memiliki hubungan yang dalam dengan klan Xiaomu, tetapi jika kau ingin menemukan anggota klanmu, kau harus lebih kuat. Kaisar kuno Tuse bertanya sambil menatap Xiao Yan, yang baru saja membuka matanya setelah menyelesaikan meditasinya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Xiao Yan memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Garis keturunan Dou di klan Xiao-nya tiba-tiba menurun. Kemana orang-orangnya dari benua Dou pergi? Ada banyak misteri yang tidak diketahui yang harus ditemukan sendiri. Kaisar kuno Tuoshe jelas tahu sesuatu, tetapi dia belum mengatakan sepatah kata pun kepada Xiao Yan, jadi premis dari semua ini adalah untuk memiliki kekuatan yang kuat. Xiao Yan menghela napas dan berpikir dalam hati saat dekrit pembakaran telah terukir dalam di benaknya. Memang, akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Douki tempat kita berada saat ini hanya dapat dianggap sebagai level yang lebih rendah. Begitu kalian menjadi cukup kuat, kalian akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi ini. Saat itu, aku juga menjadi sasaran dekrit pembakaran untuk menjadi diriku yang sekarang. Kurasa kalian harus belajar sesuatu tentang pendiri dekrit pembakaran dari percakapan yang tersisa. Bahkan, kalian harus memanggilnya Grandmaster. Kaisar kuno Tuse memandang gulungan hitam itu dengan penuh nostalgia dan membungkuk dalam diam. Tuan pastilah eksistensi terkuat di alam semesta ini, kan? Xiao Yan mendengar beberapa petunjuk dari kata-kata ciptaannya sendiri, dekrit pembakaran, dewa yang memproklamirkan diri, dan tuannya. Karena tuannya juga terpengaruh oleh dekrit pembakaran, dewa, yang baru saja bergema di benaknya pastilah tuannya, guru kaisar kuno Tuoshe. Tuanku, apa yang kau pikirkan memang benar. Saat itu, aku adalah api yang lahir di antara langit dan bumi. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia ini dan baru saja memasuki benua Dodi. Aku mendapat banyak masalah karena tidak memahami aturan dunia ini. Namun untungnya, aku bertemu dengan guruku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berada di tempatku saat ini. Lebih baik kau tidak tahu banyak hal. Kau akan mempelajarinya saat waktunya tiba. Kaisar kuno Tuse jelas terkesan dengan pemandangan itu dan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Senyum lembut di wajahnya dan air mata di sudut matanya tidak bisa menyembunyikan kerinduannya pada gurunya. Kemudian, seolah-olah dia telah ditemukan oleh Xiao Yan, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Sekarang setelah kau memperoleh dekrit pembakaran yang lengkap, kau telah memenuhi salah satu keinginanku. Aku mungkin juga akan menerima penjelasan saat guruku bangun nanti. Tusegudi mendesah. Tetapi masih ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, atau mungkin itu adalah sebuah misi, tetapi itu bisa menjadi cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat. Kaisar kuno Tuoshe tiba-tiba menatap Xiao Yan dan Raja Naga Emas dengan serius. Perintah Tuan harus dipatuhi. Tuan, tolong bicara. Xiao Yan menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat kepada Kaisar kuno Tuoshe. Kau harus mengumpulkan api suci. Semakin banyak semakin baik, karena ini terkait dengan garis keturunan klan Xiao dan perang di masa depan. Tidak pantas bagiku untuk memberitahumu secara rinci, tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat satu hal, kecuali kekuatanmu mencapai level Douxian, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan lambang klan. Kaisar kuno Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh. Memang, Xiao Yan merasakan jejak darah dari fluktuasi dekrit pembakaran, dan tampaknya apa yang dikatakan tuannya itu benar. Bab 6 Peringkat Api Suci. Hal kedua yang ingin aku tanyakan adalah, apakah kau melihat Raja Naga Emas di depanmu? Tusegudi tiba-tiba bertanya dengan perasaan bersalah, ada sesuatu yang lain yang jelas dalam suaranya. Tuoshe, kau dan aku adalah saudara, dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri seperti ini. Karena itu adalah keputusanku sejak awal, aku tidak pernah menyesalinya. Kata Raja Naga Emas kepada Kaisar kuno Tuoshe. Bahkan dalam keadaan pikirannya, mata Raja Naga Emas masih menatap tajam ke arah Kaisar kuno Tuoshe tanpa bergerak sedikit pun. Jika kamu tidak memimpin klan naga untuk mendukung kami saat kami mundur dari dunia seribu besar, aku tidak akan selamat. Jinlong, kamu memperlakukanku seperti ini dan kamu dituduh mengkhianati seluruh klan. Aku benar-benar merasa bersalah. Kali ini, biarkan muridku Xiao Yan menebus kesalahanku. Saya benar-benar minta maaf. Mata Tusegudi dipenuhi rasa bersalah dan mulutnya penuh permintaan maaf. Saudara, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya ada ikatan yang dalam antara guru dan Raja Naga Emas. Namun, meskipun Xiao Yan bingung pada saat ini, dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan terus mendengarkan apa yang dikatakan Kaisar kuno Tuse.
Jinlong, tidak perlu berdebat denganku. Dengarkan aku, guruku dan aku telah memasang segel reinkarnasi dan akan bangkit dalam pertempuran berikutnya. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah kamu. Pertama-tama kamu harus membangun kembali tubuhmu, lalu pergi ke klan naga untuk membersihkan namamu dan meningkatkan kekuatanmu hingga ke puncaknya sebelum menghadapi bencana berikutnya. Sebelum sang guru tertidur, ia meramalkan bahwa bencana berikutnya bisa jadi adalah akhir yang paling mengerikan. Saudaraku yang baik, melihatmu dalam hidup ini adalah keberuntungan terbesarku. Kali ini, giliran muridku untuk melindungimu. Suara lembut Tusegudi bergema di benak Jinlong. Raja Jinlong menatap Tusegudi dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak membuka mulutnya. Tak perlu dikatakan, persaudaraan ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar kuno Tuoshe berbicara kepada Xiao Yan. Dua tugas sulit ini kini telah diberikan kepadamu, Xiao Yan. Kami percaya bahwa kau akan berhasil. Hari ketika kau berhasil akan menjadi hari kebangkitan kami. Kemudian, bersamamu, kami akan membangun kembali kejayaan kami dan bersama-sama kami akan membunuh suku-suku jahat dari luar wilayah ini. Kaisar kuno Tuse menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Anggap saja ini sebagai hadiah atas promosimu menjadi Kaisar Dou. Jinlong, mulai sekarang, kau akan tinggal di sini dan membantu Xiao Yan. Sebuah cincin yang tampak sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiao Yan. Cincin ini disebut cincin api Kaisar. Luasnya sekitar 100 kaki. Cincin ini berisi beberapa ramuan, keterampilan, dan teknik yang telah saya peroleh, serta apa yang telah saya pelajari. Cincin ini juga berisi simbol ruang untuk perawatan darurat. Jika Anda menghadapi musuh yang tak terkalahkan, Anda dapat dengan cepat menghancurkan mereka dan melarikan diri, terutama ras jahat yang datang dari luar lapangan. Aku juga meninggalkan klon jiwaku dan beberapa rahasia yang ingin kau ketahui dalam misi penting yang kusebutkan. Begitu kau mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatanmu mencapai level yang sesuai, kau akan mempelajarinya secara bertahap. Ketika sudah cukup kuat, kau akan dapat merasakannya dengan kekuatan jiwamu. Jangan lupa untuk menjaga cincin ini tetap aman. Kaisar kuno Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan. Melihat ruang 100 zang di dalam cincin itu, ada banyak benda yang berjejer di dalamnya, seperti ramuan, gulungan keterampilan, dan bahan-bahan. Hati Xiao Yan bergetar hebat. Cincin penyimpanan biasa hanya memiliki beberapa ruang zang, dan yang dibuat dengan bahan khusus hanya memiliki selusin ruang zang. Jika ruang 100 zang ini dilelang di daratan, seperti apa pemandangannya? Tentu saja, Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk menjualnya. Kemudian Xiao Yan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini." Suku jahat dari luar wilayah. Tampaknya bahkan tuannya membenci orang-orang ini. Sosok hitam di depannya juga harus dianggap sebagai suku jahat dari luar wilayah. Mereka benar-benar kuat. Xiao Yan bertanya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi tidak masalah untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu masih muda dan punya potensi yang tak terbatas. Tuanku dan aku percaya padamu. Misiku sudah selesai dan roh ini harus bubar. Roh Tusegudi yang berhayal perlahan berubah menjadi bintang-bintang di langit dan bubar dengan ekspresi lega di wajahnya. Selamat tinggal, Tuan. Xiao Yan membungkuk hormat 3 kali ke arah tempat klon jiwa Kaisar kuno Tuoshe menghilang. Naga emas itu menatap jiwa Kaisar kuno Tuoshe yang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, tunggu saja aku. Aku juga akan menambahkan sentuhan yang kuat ke dunia ini. Xiao Yan, yang pertama bereaksi setelah sekian lama, mengepalkan tangannya dan berkata kepada Jinlong, "Senior, aku ingin tahu apa yang harus kita lakukan sekarang." "Omong kosong, aku adalah saudara laki-laki gurumu. Bagaimana mungkin aku cukup tua untuk memanggilmu senior? Aku bisa memanggilmu Grandmaster." Roh naga emas di depannya mengeluh kepada Xiao Yan. "Tangan tua, ya, itu bagus," katanya sambil tersenyum dan meraih cincin api Kaisar di tangan Xiao Yan. "Saya pikir Tuoshe telah memberi tahu Anda bahwa metode kultivasi dekrit pembakaran yang sebenarnya telah terekam dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberi tahu Anda bahwa klan naga kami adalah raksasa di alam semesta ini. Anda tentu akan mengetahui hal ini ketika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Saya belum pernah ke benua Douki sub-alam Anda, tetapi saya mendengar dari Tuoshe bahwa api yang tidak biasa di sub-alam itu disebut api aneh. Faktanya, itu juga tidak jauh berbeda di alam semesta. Kami menyebut api aneh yang lahir di antara langit dan bumi ini sebagai api ilahi." Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan sambil bertengger di atas ring. "Api ilahi. Aku ingin tahu apa perbedaan antara itu dan api anehku." Xiao Yan mendengarkan apa yang dikatakan Raja Naga Emas dan merasa bahwa selalu ada perbedaan halus antara keduanya. Benar-benar pintar. Ya, ada perbedaan di antara keduanya. Yang disebut api aneh adalah api biasa, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selama Anda dapat menahan kekuatannya yang dahsyat, Anda dapat mengalahkannya. Namun, api suci berbeda. Mereka telah dibudidayakan dan mengembangkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia.
Api suci, yang kuat bahkan telah mendirikan sekolahnya sendiri dan menjadi hegemon. Xiaoyan mendengarkan apa yang dikatakan Raja Naga Emas dan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Mungkinkah, api suci, yang begitu kuat masih dapat ditelan? Tapi mengalahkan mereka sebenarnya tidak sesulit itu. Raja Naga Emas tersenyum, jelas melihat kekhawatiran di hati Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Alasan kita memiliki kesempatan ini adalah karena hukuman langit dan bumi. Tahukah kamu bahwa setiap binatang iblis, ras binatang iblis, atau api yang lahir dari langit dan bumi secara alami memiliki umur yang panjang, tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural seperti itu, jadi mereka telah menetapkan aturan untuk kita. Setiap 100.000 tahun, kita harus menerobos batasan kita sendiri dan menerima baptisan hukuman surga. Melanggar 10 akan memungkinkan kita untuk menerobos segalanya. Yang disebut baptisan berarti 10 kematian dan tidak ada kehidupan sama sekali. Aku masih muda dan sembrono saat itu, dan ketika aku menerobos hukuman surga tertentu, aku menyadari betapa mengerikannya itu. Saat itu, aku pikir itu adalah kematian yang nyata, dan tuanmu, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, memberiku diriku yang sekarang. Raja Jinlong mengenang. Jadi begitulah. Tapi kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri, semua orang memang sembrono saat mereka masih muda. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan jelas merasakan sedikit kehangatan mengalir di jari-jarinya. Dia mengingat kembali seperti apa saat pertama kali memasuki Sekte Yunlan. Total ada 36 jenis api suci dalam daftar. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang-orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat dikonsumsi sebagai bantuan dalam memurnikan ramuan, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu juga merupakan musuh ras jahat alien yang penuh kebencian. 36 jenis api suci itu sesuai dengan 36 ras jahat yang datang dari luar wilayah kekuasaan. Keberadaan masing-masing jenis api asli dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat yang datang dari luar wilayah kekuasaan. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci dari dunia kita ini memberi kita bantuan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 api suci teratas telah bereinkarnasi dan tertidur, dan api suci lainnya juga mengalami cedera yang sangat serius dan bersembunyi serta pulih. Baiklah, itu saja yang kau tahu. Aku akan menjelaskannya kepadamu saat kau bertemu dengan mereka, kata Raja Naga Emas dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, sudah waktunya kita pergi. Aku akan mengajakmu melihat dunia ini. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Tuo She, bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu? Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan Raja Naga Emas di depannya. Meskipun dikatakan dengan cara yang remeh, Xiaoyan dapat merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia tidak bertindak sombong dan berjalan keluar dari gua kuno itu. Bumi, Xiaoyan, biarkan aku bertemu denganmu. Xiaoyan menatap ke kejauhan dengan mata penuh tekad. Bab 7 Kami berangkat ke benua Doudi. Butuh waktu untuk melewati lorong gua menuju dunia baru. Kurasa kau tidak tahu aturan dunia baru. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas bergema di telinga Xiaoyan. Tuan, tolong bicara. Xiaoyan hendak menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tidak menyangka Tuan akan begitu pengertian. Benua yang kami kunjungi disebut benua Doudi. Tidak ada berbagai jenis sihir yang sering terlihat dalam novel di benua ini, dan satu-satunya tema utama benua ini adalah semangat perang. Di benua ini, kultivasi Doqi hampir mencapai puncaknya melalui upaya dari banyak generasi. Selain itu, karena penyebaran Doqi yang terus-menerus, ia bahkan telah menyebar ke masyarakat umum. Hal ini telah menyebabkan Doqi berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dengan cara ini, signifikansi Doqi di benua ini telah menjadi tak tergantikan. Karena penyebaran Doqi yang berlebihan, metode kultivasi Doqi yang tak terhitung jumlahnya juga telah dibedakan dari jalur utama ini. Seperti yang telah dikatakan, setiap tangan memiliki kekuatan uniknya sendiri, dan metode kultivasi Doqi yang dibedakan secara alami kuat dan lemah. Setelah dijumlahkan dan dihitung, benua Doqi tempat Xiaoyan sebelumnya berada telah membagi teknik Doqi menjadi 4 tingkat dan 12 derajat dari tinggi ke rendah, langit, bumi, hitam, dan kuning. Dan setiap derajat dibagi menjadi 3 tingkat, primer, menengah, dan lanjutan. Benua baru yang baru saja dimasuki Xiaoyan, benua Doudi, telah menambahkan 3 derajat teknik Doqi ke yang sebelumnya, abadi, suci, dan dewa, dan setiap derajat dibagi menjadi 3 tingkat, primer, menengah, dan lanjutan. Tingkat teknik Doqi yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan keberhasilan di masa mendatang. Misalnya, di benua Doqi, mereka yang mempraktikkan teknik Suan tingkat menengah secara alami akan lebih kuat daripada mereka yang berada di tingkat yang sama yang mempraktikkan teknik Huang tingkat lanjut. Di benua Doudi, perbedaan antara yang kuat dan yang lemah bergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang terpenting tentu saja kekuatanmu sendiri.
Jika kekuatanmu hanya setingkat Douzun bintang, bahkan jika kamu mempraktikkan teknik tingkat surgawi yang langka dan canggih, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Do Sheng yang mempraktikkan teknik tingkat bumi. Kedua, teknik. Jika teknik Anda jauh lebih tinggi daripada orang kuat dengan level yang sama, maka selama kompetisi, keunggulan apapun akan terlihat jelas pada sentuhan pertama. Yang terakhir adalah keterampilan bertarung. Seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus yang menggunakan Doqi. Keterampilan Doqi dibagi menjadi beberapa tingkatan di benua Doqi. Secara umum, keterampilan ini dibagi menjadi 4 tingkatan: langit, bumi, hitam, dan kuning. Setiap tingkatan dibagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Di benua Doudi, perbedaan tingkatan juga dibagi menjadi 3 tingkatan: abadi, suci, dan dewa. Setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tingkatan: rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bela diri di benua Doudi, tetapi sebagian besar keterampilan bela diri yang populer dalam peredaran umum hanya tingkat dunia. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bela diri yang lebih maju, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Doqi di benua tersebut. Tentu saja, beberapa teknik yang diwariskan dari para pendahulu diperoleh melalui pertemuan kebetulan, atau beberapa memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Keterampilan bertarung yang berasal dari teknik ini menjadi jauh lebih kuat jika digabungkan satu sama lain. Hanya dengan mengandalkan ketiga kondisi ini kita dapat menilai siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda memiliki teknik bertarung tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan sudah jelas. Akan tetapi, sulit bagi orang biasa untuk memperoleh teknik kultivasi jiwa bela diri tingkat tinggi. Teknik yang beredar di antara orang biasa paling banyak adalah teknik tingkat dunia. Beberapa keluarga yang lebih kuat atau sekte kecil dan menengah seharusnya memiliki metode kultivasi tingkat surga. Di atas tahap surgawi adalah tahap abadi, tetapi teknik mendalam seperti itu hanya dapat dimiliki oleh kekuatan tertinggi dan kerajaan besar. Adapun langkah suci, mereka tidak muncul selama ratusan tahun. Secara teori, hampir mustahil bagi orang biasa untuk memperoleh keterampilan tingkat lanjut. Namun, tidak ada yang pasti. Benua Doudi adalah wilayah yang luas tempat banyak ras hidup. Di utara benua, ada orang barbar yang dikatakan sangat kuat dan dapat menyatu dengan roh binatang. Di selatan benua, ada berbagai keluarga binatang ajaib tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, dan bahkan ras gelap yang terkenal karena keanehan dan kebrutalan mereka, Del. Karena luasnya wilayah tersebut, terdapat pula banyak pertapa yang tidak dikenal. Di akhir hayat mereka, mereka eksentrik dan mungkin menyembunyikan keterampilan yang telah mereka ciptakan di suatu tempat, menunggu orang yang tepat untuk mengambilnya. Ada sebuah pepatah di benua Doqi, jika suatu hari Anda jatuh dari tebing atau jatuh ke dalam gua, jangan panik, maju 2 langkah, mungkin Anda akan menjadi orang yang kuat. Hal ini tidak salah. Selama 1000 tahun terakhir sejarah daratan Tiongkok, ada banyak cerita tentang orang-orang yang menjadi kuat melalui pertemuan yang tidak disengaja. Hasil dari cerita ini adalah bahwa ada banyak orang yang menunggu di tepi tebing setiap hari, siap untuk melompat dari tebing untuk memperoleh seni bela diri yang unik. Tentu saja, banyak dari orang-orang ini kembali dengan tangan dan kaki yang patah. Singkatnya, benua Doqi adalah benua yang penuh keajaiban dan benua yang menciptakan keajaiban. Kedua, Anda juga harus tahu bahwa tidak semua orang di benua Doudi adalah ahli Doudi. Benua Doudi sebenarnya sama dengan benua Doqi Anda. Setiap orang perlu berlatih keras untuk maju ke alam yang lebih kuat. Namun, benua Doudi adalah alam yang lebih tinggi, dan energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam yang lebih rendah, sehingga orang-orang di sini dapat berkultivasi lebih cepat. Secara umum, kebanyakan orang biasa dapat mencapai tingkat Douzun, dan beberapa orang berbakat dapat mencapai Do Sheng. Adapun Doudi, jumlahnya tidak banyak. Hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan, atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja, ada juga beberapa binatang purba yang terisolasi dari dunia dan sangat kuat, tetapi tidak ada yang mutlak di dunia. Keluarga yang kuat dan orang-orang berbakat juga menganggap Doudi bertanggung jawab. Mata uang benua Doudi adalah emas, perak, dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki jalan Doudi adalah sebagai berikut, dari rendah ke tinggi: Doudi, Douxian, Dousen, setiap tingkatan dibagi menjadi 9 tingkatan bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang, dan setiap bintang dibagi menjadi awal, tengah, akhir, dan luar biasa. Di atas 9 bintang, ada 9 babak, dan hanya setelah 9 berubah menjadi 1, alam berikutnya dapat dimasuki. Selalu dikatakan bahwa melawan yang abadi, melawan para dewa, mendominasi dunia, reinkarnasi abadi, alam semesta, peringkat ke-10 adalah kaisar, peringkat ke-9 kaisar adalah abadi, dan peringkat terakhir adalah dewa. Alkemis, dibagi menjadi tingkatan kekaisaran pertama, kedua, dan ketiga, dan setiap tingkatan dibagi menjadi 3 tingkatan ramuan, surga dan bumi. Tingkatan keempat, kelima, dan keenam dari tingkatan keabadian,
tingkatan ke-7, ke-8, dan ke-9 dari tingkatan kesucian, dan tingkatan ke-10 yang legendaris semuanya adalah ramuan suci yang selama ini hanya menjadi legenda dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Kekuatan roh alam kaisar dibagi menjadi 4 tingkatan, alam fana, alam surga, alam bumi, dan alam hampa. Roh alam peri dibagi menjadi alam masuk, alam persepsi, dan alam fusi. Roh alam suci dibagi menjadi alam hampa, alam transendensi, dan alam suci. Tidak ada pembagian terperinci di alam dewa. Tingkat keterampilan, tingkat abadi, tingkat suci, tingkat dewa. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat lanjut, tingkat sempurna. Tingkatan keterampilan bela diri, 3 tingkatan, abadi, suci, dan dewa. Setiap tingkatan dibagi menjadi tingkatan rendah, menengah, lanjutan, dan puncak. Adapun binatang ajaib di benua Doudi, mereka terbagi menjadi 3 tingkat, kaisar, abadi, dan dewa, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi 10 tingkat. Konon katanya setelah melewati level ke-10 dari Warcraft Emperor Rank, dia bisa berubah wujud menjadi manusia dan berlatih lagi. Karena umur Warcraft panjang, dia bisa bebas memilih. Namun, setelah melewati Warcraft Emperor Rank, setiap level akan mendatangkan hukuman surgawi. Kalau tidak hati-hati, dia bisa terluka parah atau bahkan mati. Jadi, masalah ini bisa dihindari dengan berubah wujud menjadi manusia. Konon katanya setelah berubah wujud menjadi manusia untuk berlatih Warcraft, dia bisa naik pangkat menjadi dewa pejuang. Entah ini benar atau tidak. Xiao Yan mendengarkan cerita Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada begitu banyak informasi. Pada saat yang sama, ia juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru. Setelah mengatakan ini, dia menatap langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di wajahnya. Bab 8 Wanita Misterius. Langit dan bumi yang tak berujung, langit biru sesekali dipenuhi dengan suara burung dan hewan. Ketika Anda melihat lebih dekat, tiba-tiba ada sedikit distorsi di angkasa, dan seorang pemuda kurus dengan penggaris berat di punggungnya melangkah keluar dan berdiri di langit. Siapa lagi kalau bukan Xiao Yan? Benua Doudi ini, sungguh merupakan sumber ki kaisar yang sangat melimpah. Xiao Yan juga menemukan bahwa tidak ada banyak perbedaan antara ki mendalam kaisar dan energi spiritual langit dan bumi di benua Doqi, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Xiao Yan berdiri di udara dan dengan hati-hati merasakan benua Doudi. Ia menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan lebih melimpah daripada benua Doqi. Tidak heran tempat ini disebut sebagai alam atas. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiao Yan dan membiarkannya merasakan udara benua baru di langit. Benua Doudi terbagi menjadi 4 benua yang relatif independen, timur, selatan, barat, dan utara. Selanjutnya, kita harus menuju ke benua paling utara, yang merupakan benua terlemah di benua Doudi, karena aku punya beberapa urusan pribadi yang harus kuurus. Selain itu, ada api suci di sana. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku benar-benar tidak tahu apakah itu masih bagus. Raja Naga Emas berpikir dengan penuh nostalgia. Api ilahi. Hati Xiao Yan sepertinya terbakar lagi, seperti saat dia mencari api aneh itu. Mari kita mendarat dulu. Benua ini dikuasai oleh banyak negara surgawi. Terbang dilarang keras. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas terdengar dari cincin itu. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tiba-tiba menyala dan kemudian terbang menuju tanah. Kau masih terlalu muda. Bisakah kami melepaskanmu jika kau memberi tahu kami di mana rumah harta karun itu? Kalau tidak, lihatlah kulitmu yang cantik dan lembut. Saudara-saudaraku ini tidak akan membiarkanmu pergi. Pemimpin berwajah tegas itu memberi tahu wanita yang tampak lemah di depannya. Dia kemudian melotot jahat ke arah bawahannya yang tersenyum jahat di belakangnya. Aku bahkan tidak tahu di mana rumah harta karun itu. Aku hanya seorang pelayan keluargamu. Bagaimana aku bisa tahu? Kau seharusnya bertanya kepada orang-orang di keluargamu. Wanita itu jelas-jelas dirugikan. Bahkan suaranya sangat lembut saat dia menatap tajam orang-orang di depannya. Tanya saja pada keluargamu. Kami berasal dari keluargamu. Sebelum kepala keluargamu meninggal, dia berkata bahwa kamu mengambil gambar paviliun harta karun. Apa lagi yang harus kamu katakan? Pemimpin itu membentak wanita di depannya. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Buat apa repot-repot dengan semua alasan dan omong kosong ini? Wanita itu juga menyadari bahwa pria di depannya mencari semua alasan ini untuk membunuhnya, dan bahwa tidak ada yang namanya peta harta karun. Lakukan. Lepas semua pakaianmu dulu, baru cari cincinnya. Para lelaki di belakangnya menatap tajam wanita di depan mereka. Wajah Kingzi, rambut hitam panjangnya yang terurai seperti pohon willow, pinggangnya yang ramping, dan kulitnya yang putih membuat semua orang meneteskan air liur. Kau lebih buruk dari seekor binatang. Wanita muda itu membelai satu-satunya perhiasan di tangannya, satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya. Kemudian tatapannya menjadi jauh lebih tajam. Ia lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam rasa malu. Tatapan tekad terpancar di matanya. Xiao Yan, tunggu, pergilah ke timur, aku merasakan aura yang familiar, cepatlah.
Raja Naga Emas di Cincin berkata kepada Xiao Yan. Jika seseorang dapat membuatnya merasakan aura yang familiar, itu pasti musuh lama atau teman lama. Jelas, tidak akan ada aura yang kuat di tepi benua ini, jadi hasilnya jelas akan menjadi yang terakhir. Kemudian dia berteriak pada Xiao Yan. Bum bum bum. Tepat saat wanita itu hendak diserang oleh kerumunan dan bergerak untuk melindungi kesuciannya, Xiao Yan tiba tepat waktu. Xiao Yi tampaknya melihat bahwa orang-orang di depannya bukanlah orang baik, dan sedikit marah dengan perilaku mereka. Dalam sekejap, api aneh itu menyebar dan merobohkan semua orang lemah. Mungkin Xiao Yan tidak menyadari bahwa sejak rune misterius di dahi Xiao Yi menyala dalam perjalanannya ke benua Doudi, Xiao Yi secara bertahap telah menjadi manusia, mengucapkan kata-kata manusia, dan memiliki emosi manusia, tetapi Xiao Yi jarang berbicara. Siapa kau? Gadis ini adalah target kita. Jika kau ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkannya, kau telah menemukan orang yang salah. Ayo, saudara-saudara. Wajah pria terkemuka itu langsung berubah muram, dan dia memandang Xiao Yan, yang akan mati, dengan jijik. Anak muda, berhati-hatilah. Pemimpin mereka adalah seorang Douro bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya. Dia tidak ingin melibatkan Xiao Yan dan menyebabkannya kehilangan nyawanya tanpa alasan, jadi dia buru-buru mengingatkannya. Namun, yang tidak diduga wanita itu adalah dalam sekejap mata, beberapa orang yang awalnya berada di depannya langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Pria yang tetap berada di depan menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Ini pil. Kalau kamu tidak takut aku meracunimu, minum saja. Pil itu akan menyembuhkan lukamu dengan sangat baik. Xiao Yan dengan santai menyerahkan pil penyembuh dan salep luar kepada gadis itu, yang matanya masih menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman saat melihat darah mengalir dari betis gadis itu. Dia sama sekali mengabaikan pria di depannya dan beberapa pria yang tersisa. Bagaimanapun, saudara-saudaranya adalah sekelompok doseng. Meskipun mereka tidak banyak berlatih, mereka kadang-kadang akan mengambil tugas untuk memenuhi kebutuhan hidup di bawah kepemimpinan doseng bintang 6. Namun, yang aneh adalah ketika Xiao Yan muncul di depannya, doki di tubuhnya tampak telah memadat, terutama sosok putih susu yang membuatnya berkeringat deras. Terima kasih. Setelah mengatakan ini, gadis itu tidak ragu-ragu, mengambil pil dari ponsel Xiao Yan dan menelannya langsung, lalu mengoleskan obat itu ke lukanya. Hanya beberapa detik setelah mengoleskannya, lukanya mengeras, dan dia bahkan merasakan sedikit kehangatan saat obat itu menyembuhkan lukanya. Ini jelas pil kelas atas. Wanita muda itu terkejut. Mengapa banyak sekali orang yang mengejar wanita kurus? Tanya Xiao Yan sambil tersenyum. Anak muda, maafkan kami. Kami, para gelandangan dan boros, tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kami awalnya pergi ke keluargamu untuk mengambil sejumlah uang, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika kami sampai di sana, keluargamu telah dibantai, dan seluruh tempat itu tertutup asap. Bahkan para pelayan yang tersisa pun tidak luput. Kami juga diancam oleh orang-orang misterius itu. Kudengar ada peta menuju paviliun harta karun, jadi pria itu menatap Xiao Yan dengan ngeri. Xiao Yan juga tahu bahwa pria itu tidak berbohong, karena ketika seseorang sangat takut, mereka tidak akan berani berbohong. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Wanita itu begitu tersentuh hingga dia berlutut dan bersujud kepada Xiao Yan. Bangunlah. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas ingin dia menyelamatkan wanita doseng bintang 1 di depannya ini, dia pasti punya alasannya sendiri. Bagaimana kamu menghadapi orang ini, itu terserah padamu. Xiao Yan berbalik dan berkata kepada wanita itu. Baik hati, biarkan saja. Padahal, mereka tidak punya pilihan. Aku tidak tahu siapa orang tuaku sejak aku lahir. Satu-satunya hal yang ku ketahui selama ini adalah bahwa cincin di tanganku adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluargamu membesarkanku. Aku mungkin terlalu lemah sekarang, tetapi aku akan membalaskan dendam keluargamu. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan tegas. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Xiao Yan melihat bahwa masalah di depannya telah terselesaikan dan hendak pergi, karena terkadang bersikap lunak terhadap musuh dapat mengorbankan nyawanya. Namun, ia melihat wanita itu tergagap karena malu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Dermawan, aku tahu kau orang baik. Keluargamu hancur dan aku sekarang tak berdaya. Meskipun agak kurang ajar, bolehkah aku ikut denganmu? Aku bisa mencuci, memasak, dan melakukan segalanya. Dan aku ingin menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku akan tinggal bersama dermawanku selamanya untuk memenuhi keinginan ini, katanya ragu-ragu, dan menatap Xiao Yan, yang sudah hampir mati, dengan mata penuh harapan. Memang, jika keluargamu hancur, tidak akan ada tempat baginya untuk tinggal. Jika kamu lemah, kamu akan diganggu. Jika kamu lemah, kamu tidak akan bisa melindungi hal-hal yang ingin kamu lindungi. Jika kamu lemah, kamu tidak akan bisa menemukan orang tua kandungmu.
Aku harus lebih kuat. Wanita itu melotot ke arah Xiao Yan, mengingatkan Xiao Yan tentang bagaimana dia dulu. Wanita di depannya sangat mirip dengan bagaimana dia dulu. Bab 9 Bepergian bersama, 1 negara 2 rumah mewah 3 lembah 4 sekte. Bangunlah. Aku janji, kata Xiao Yan tanpa daya. Dia juga telah menjelajahi benua untuk mencari cara agar menjadi lebih kuat, dan dia masih memiliki tanggung jawab dan banyak misteri untuk ditemukan dan dipecahkan. Bukankah akan menjadi beban untuk membawa gadis ini bersamanya? Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bahwa dia bersamamu. Sekarang kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu. Kamu benar-benar bisa bertemu dengan orang yang langka di sini, Xiao Yan berbicara dengan samar dan tidak jelas sebelum menerimanya. Dermawan, namaku King Yuan. Aku belum tahu nama lengkapmu. Gadis bernama King Yuan itu bertanya pada Xiao Yan dengan riang. Awalnya, King Yuan tidak mudah percaya pada ramuan dan mendapatkan bantuan dari orang luar. Orang munafik semacam ini bahkan bisa lebih menakutkan. Dia pernah mendengar tentang orang-orang seperti itu di keluargamu sebelumnya. Namun, yang mengejutkan King Yuan adalah sejak Xiao Yan muncul, King Yuan telah merasakan aura persahabatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Xiao Yan, dan ada suara di hati King Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Jadi King Yuan mengambil ramuan Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan meminta Xiao Yan untuk membawanya bersamanya. King Yuan, jangan panggil aku dermawan. Ini hanya bantuan kecil. Namaku Xiao Yan. Xiao Yan, karena percaya pada Raja Naga Emas, langsung memberitahu King Yuan namanya tanpa alasan apapun. Dia pikir ini akan baik di dunia baru ini. Selain itu, dari kata-kata dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa King Yuan tidak tampak seperti orang biasa 20 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Dermawanku telah menyelamatkan hidupku, King Yuan akan selalu mengingatnya. Etika tidak boleh dilanggar. Jika dermawanku tidak keberatan, aku akan memanggilmu kakak Xiao Yan mulai sekarang. King Yuan menatap Xiao Yan dengan saksama dengan wajah memerah, seolah-olah dia takut Xiao Yan akan menolaknya. Baiklah, kata Xiao Yan tanpa daya. Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukanlah orang baik. Jika Raja Naga Emas tidak menyelamatkan gadis itu, dia mungkin sudah terbunuh sejak lama. Namun karena dia telah memutuskan untuk membantu King Yuan, dia tidak akan membiarkannya merasa kehilangan tempat tinggal lagi. Dermawan, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat sekarang? Jika tidak, maka mari kita selidiki urusan keluargamu sekarang juga. King Yuan menatap Xiao Yan dengan sangat gembira saat Xiao Yan menerimanya. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sini? Aku bepergian sendiri dan ingin pergi ke kota terdekat untuk mendapatkan obat-obatan dan peta untuk keadaan darurat. Xiao Yan menatap King Yuan dengan mata yang sedikit memerah dan bertanya dengan aneh. Jika dia ingin menyelidiki keluargamu, dia tentu perlu tahu tentang beberapa kekuatan di benua ini. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku hanya takut tidak bisa membantu kakak Xiao Yan akan menambah bebanku. Gadis itu tampak tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Terletak di kaki pegunungan binatang ajaib, Qingcheng juga merupakan perbatasan benua Xuanling. Sebagai perbatasan benua dan kaki pegunungan binatang ajaib, Qingcheng merupakan salah satu kota paling makmur dalam wilayah 100 mil. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, dia hanya butuh beberapa menit untuk mencapai Qingcheng, namun cedera pergelangan kaki King Yuan memperlambatnya. Kakak Xiao Yan, kenapa kamu sendirian? Karena kamu begitu kuat, apakah kamu bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat dan penuh semangat, jelas memiliki ratusan ribu alasan. Kurasa begitu. Ngomong-ngomong, King Yuan, apa saja pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan menatap King Yuan dan bertanya. Saat berjalan di negeri asing, lebih baik memahami siapa yang bisa dan tidak bisa disinggung, agar tidak mendapat masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi menurut perkataan Raja Naga Emas sendiri, dia tidak dapat mengingat kota-kota kecil ini. Kota-kota kecil, Xiao Yan berkeringat deras, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada King Yuan. Benua Xuanling terbagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan Warcraft. Aku tidak begitu jelas tentang kekuatan Warcraft. Sedangkan untuk kekuatan manusia, mereka biasanya terbagi menjadi satu negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja, ada juga kekuatan yang sama kuatnya yang hanya sedikit orang yang tahu. King Yuan berpikir sejenak dan berkata, di benua Xuanling, kekuatan kedaulatan negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka semua tunduk pada penindasan keluarga kerajaan. Kekuatan kuat seperti itu tentu saja tidak puas dengan pemerintahan kerajaan, tetapi setelah perlawanan, suara-suara pembangkang berangsur-angsur memudar, karena menurut legenda, keluarga kerajaan dihuni oleh Douxian. Fighting Immortal. Benua Xuanling ini benar-benar dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau licik. Xiao Yan berpikir bahwa keluarga kerajaan benua Xuanling sangat kuat. Kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Dou di bintang 3, tetapi dia masih memiliki jalan panjang sebelum menjadi Fighting Immortal.
Namun, Xiao Yan tidak patah semangat. Dia memahami prinsip bahwa seseorang tidak bisa menjadi gemuk dengan satu gigitan. Sebuah negara adalah keluarga kerajaan. Konon, keluarga kerajaan sangat berkuasa. Ketika mereka menghadapi kekuatan yang menentang kekuasaan mereka, mereka bersikap eliminasi yang berujung pada penyatuan. Dua paviliun itu adalah Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua. Anehnya, Paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima murid. Paviliun itu hanya menerima mereka yang memiliki semangat juang yang dikaitkan dengan api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun itu, yang tampak lebih maskulin daripada feminin. Paviliun Wanhua tidak seketat itu, tetapi justru kebalikannya dari Paviliun Fenxiang. Paviliun Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa para penguasa Paviliun Wanhua dan Paviliun Fenxiang berselingkuh, tetapi detailnya tidak jelas. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka mendirikan salah satu dari dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling. King Yuan menjelaskan dengan lembut kepada Xiao Yan. Selain itu, tiga lembah tersebut adalah Lembah Dan, Lembah Mimpi Buruk, dan Lembah Astrologi. Seperti namanya, Lembah Dan merupakan tanah yang kaya akan harta karun alam. Konon, pendiri Lembah Dan menemukan tanah yang sangat cocok untuk harta karun alam, sehingga ia mendirikan Lembah Dan. Meskipun Lembah Dan tidak terlalu kuat, untungnya, mereka memiliki alkemis yang kuat dan banyak harta karun alam yang langka, sehingga mereka telah mengumpulkan banyak koneksi. Lembah Mimpi Buruk terutama berurusan dengan kultivasi jiwa, yang sangat bagus. Meskipun kekuatannya sendiri pas-pasan, ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang pingsan dalam waktu singkat dan kemudian membunuh mereka dengan satu pukulan. Lembah Astrologi merupakan yang terlemah dari ketiga lembah tersebut, tetapi ia dapat memprediksi masa depan dan menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte warisan, sekte racun, sekte Dewa Pedang, sekte Ming, dan sekte Solomon. Sekte racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki tempur beracun atau yang tidak dapat mengolah ki tempur normal karena berbagai alasan. Pemimpin sekte adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun yang mengerikan. Karena tubuh beracun pemimpin sekte telah berkembang sepenuhnya, kekaisaran mengirim pasukan untuk melawan, tetapi ribuan tentara diracuni secara brutal hingga mati. Karena putus asa, kekaisaran memintanya untuk mendirikan sekte racun, yang akan memberikan perlindungan terbaik bagi mereka yang mempraktikkan ki tempur beracun dan dipandang rendah, tunawisma, dan didiskriminasi oleh orang lain. Oleh karena itu, reputasi pemimpin sekte-sekte racun tidak tertandingi di sekte tersebut. Meskipun tidak diterima dengan baik, sekte racun tidak melakukan hal ekstrim apapun setelah itu, dan pemimpin sekte racun masih ada di sana, jadi sekte itu bertahan. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang yang normal, tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Di sini, kekuatan semangat juang tidaklah penting, tetapi persepsi dan penggunaan pedang diperhitungkan, yang juga merupakan apa yang orang awam sebut sebagai makna pedang. Hanya ahli pedang yang terampil dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memperoleh kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat mencapai puncak pedang. Sekte Ming dikenal dengan keterampilan bertarung jarak dekat. Sekte ini dapat menyembunyikan lokasinya dan menemukan waktu yang tepat untuk menyerang musuh. Setelah muncul, sekte ini memiliki ledakan dahsyat dan kemampuan pengendalian instan untuk memberikan pukulan fatal kepada musuh. Oleh karena itu, gelar pembunuh tersembunyi dari sekte Ming telah beredar. Solomon dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh berbagai macam orang aneh dan kemampuan aneh, tetapi juga merupakan sekte yang paling tertutup dari semuanya. Karena sekte ini sangat tertutup, rumor, baik atau buruk, jarang sekali bocor. King Yuan secara singkat memperkenalkan pembagian kekuasaan di benua Xuanling dan menatap Xiao Yan penuh harap, seperti anak kecil yang menunggu dipuji, seperti gadis kecil yang telah melakukan pekerjaan dengan baik dan berharap menerima pujian. Bab 10, Sumber Harta Karun. Aku tahu kau kuat. Mari kita masuk ke kota terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, dia memegang tangan King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota. Namun, dia tidak menyadari rona merah di wajah King Yuan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan King Yuan. Kalian berdua, berhenti. Pemeriksaan rutin, lepas topi kalian. Beberapa pria kuat yang berdiri di gerbang King Cheng memberitahu Xiao Yan. Oke, jangan mereka, biarkan mereka masuk. Pos pemeriksaan yang didirikan di gerbang itu memeriksa para pejalan kaki dengan sangat ketat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ah, ini benar-benar aneh. Sejak keluargamu hancur, seluruh kota berada di bawah pembatasan ketat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya mereka sedang mencari pembunuhnya. Siapa tahu, karena pembunuhnya berani menghancurkan keluargamu, dia pasti orang yang bisa dipercaya. Sebaiknya kamu berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih ada di kota. Benarkah itu? Xiao Yan dan King Yuan baru saja memasuki kota ketika mereka mendengar orang-orang berbisik. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluargamu hancur seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Aku tidak begitu yakin. Aku ingat sepertinya kepala keluarga telah mengambil sesuatu, King Yuan mengatakannya dengan sedikit sedih. Meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik, mereka tetap menerimanya dan membesarkannya. Masih sedikit menyedihkan untuk membicarakan kehancuran keluargamu. Pria itu tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki harta karun itu. Xiao Yan menghibur King Yuan dan kemudian menarik King Yuan menuju apotek. Ketika Xiao Yan tahu bahwa dia tidak punya uang, dia hanya ingin tinggal di penginapan. Dia tidak bisa membicarakannya dengan King Yuan, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo kita lelang beberapa pil dulu. Aku hanya perlu membeli beberapa ramuan. Mendengar ini, King Yuan tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu dan menyeret Xiao Yan menuju pelelangan. 3 karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas piring panjang, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah balai lelang ramuan dan bahan obat terbesar di Qingcheng, dan juga merupakan pilihan pertama bagi para alkemis untuk melelang ramuan dan membeli ramuan tingkat tinggi. Xiao Yan membawa King Yuan bersamanya. Mereka sedikit bersembunyi agar tidak dikenali. Mereka berdua masuk dengan mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan. Bagi Xiao Yan, aroma ini sangat familiar. Itu adalah aroma ramuan bermutu tinggi. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampak licik berjalan mendekati mereka dan bertanya kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Meskipun banyak orang yang datang ke pelelangan untuk membeli ramuan menunjukkan identitas asli mereka, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Pria itu tidak berani mengabaikan mereka dan bergegas untuk bertanya. Halo, saya perlu melelang beberapa ramuan, dan saya juga ingin membeli beberapa bahan obat langka. Saya tidak tahu apakah bahan-bahan itu ada di sini atau tidak. Xiao Yan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, Tuan, ramuan apa yang ingin Anda lelang? Mengenai bahan obatnya, jangan khawatir, saya punya semuanya di Jubao Yuan. Dengan kelicikan pria itu, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan, jadi dia buru-buru berbicara untuk meyakinkannya. Saya ingin tahu kualitas ramuan apa yang ingin Anda lelang, Tuan. Pria itu bertanya setelah melihat Xiao Yan dengan saksama. Ramuan emas tingkat 9. Ah, apa yang terjadi? Apakah barang yang saya lelang kualitasnya terlalu rendah? Tuan, tidak, VIP, silakan masuk. Saya akan segera memanggil CEO kami. Mohon tunggu. Keduanya berbicara. Ramuan emas tingkat 9, pria itu jelas terkejut. Anda tahu, meskipun energi spiritual dunia di benua Doudi jauh lebih melimpah daripada di benua Douqi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan dengan kekuatan garis keturunan dan ramuan, para alkemis harus naik selangkah demi selangkah, dan tidak ada jalan pintas. Oleh karena itu, kelangkaan alkemis bahkan lebih besar daripada di benua Douqi. Tidak mengherankan jika pria yang menerima Xiao Yan dan kelompoknya begitu terkejut, karena biasanya dia hanya menerima orang-orang level 6 paling banyak, dan level 9 benar-benar. Halo, Tuan. Nama saya King He. Saya adalah CEO Jubao Yuan dan juga seorang alkemis kekaisaran kelas atas. Apakah Anda akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria kurus setengah baya bernama King He berjalan keluar. Ini adalah ramuan emas tingkat 9 yang ingin aku lelang dan beberapa obat-obatan. Selain itu, ini adalah bahan-bahan obat yang aku butuhkan saat ini. Aku harap CEO dapat membantuku melihatnya. Xiao Yan juga bersikap baik kepada Zhang He. Zhang He menerima selusin botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan dan selembar kertas dengan banyak ramuan obat tertulis di atasnya, dan hatinya sedikit bergetar. Teleportasi. Doudi. King He punya beberapa rencana dalam benaknya. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. King He mengepalkan tangannya ke arah Xiao Yan dan hendak pergi. Manajer King, tunggu sebentar. Sejujurnya, saya pergi terburu-buru dan tidak punya waktu untuk membawa uang, jadi saya ingin menjual pil secepat mungkin untuk ditukar dengan bahan herbal yang saya butuhkan. Xiao Yan memberitahu King He. King He mendengar ini dan berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Awalnya saya berencana untuk mengiklankan barang untuk Anda, jadi harganya akan naik secara signifikan. Kalau begitu, saya akan mengadakan lelang tercepat dan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Anda. Saya akan segera kembali. Kemudian dia bergegas keluar. Xiao Yan memperhatikan King He berjalan keluar dan seorang gadis dengan wajah lembut dan tubuh yang hangat berjalan ke arahnya. Dia berhati-hati dan sedikit takut, dan masuk dengan teh terbaik. Jelas bahwa dia telah diinstruksikan untuk melayani Xiao Yan. Xiao Yan tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa hal-hal ini akan memakan waktu cukup lama. Dia segera duduk dan meminum teh yang diberikan gadis-gadis itu kepadanya. King Yuan juga mengikuti Xiao Yan di samping dengan cara yang sangat mirip. Gadis itu menatap Xiao Yan di depannya dan melihat bahwa dia tampak sopan dan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas tentangnya, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Dia telah diperintahkan untuk melayani orang penting ini sebelumnya, jadi bahkan jika dia memiliki permintaan khusus, dia harus melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi mereka, jika tidak. Untungnya, orang penting di depannya bukanlah orang seperti itu.
Xiao Yan memperhatikan kamar Jubao Yuan dengan saksama dan melihat bahwa strukturnya sederhana namun mengandung tekanan tak terlihat yang tidak diketahuinya. Ini pasti sebuah formasi. Aku tidak menyangka ini adalah formasi yang menjaga tempat ini. Raja Naga Emas tiba-tiba berkata. Sejak Raja Naga Emas meminta Xiao Yan untuk membawa King Yuan pergi, dia tampak menghilang setelah berbicara tentang beberapa tanaman obat. Dia tidak berbicara lagi sampai hari ini. Xiao Yan mengira sesuatu telah terjadi pada Raja Naga Emas. Tuan, apa yang terjadi dengan King Yuan? Tidak baik bagimu membiarkanku mengurusnya seperti ini, kan? Xiao Yan menjawab dalam hatinya. Mengapa kau bicara omong kosong seperti itu? Apakah kau punya tanaman herbal? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Kau tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Sekarang kau masih mengeluh di sini. Kau akan berterima kasih padaku dalam beberapa hari. Raja Naga Emas jelas sedang bermain tebak-tebakan dengan Xiao Yan. Tuan, jika ramuan yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta, maka setelah Anda mengurangi bahan obat senilai 1,5 juta dan biaya pemrosesan 10% dari nilai Anda akan memiliki sisa 3 juta, semuanya ada di kartu ini, jadi ambillah. King He tidak berani mengabaikan Xiao Yan di depannya dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan, dan kualitas ramuan emas ini bukanlah sesuatu yang dapat dibudidayakan oleh alkemis biasa. Setidaknya pria di depannya berada pada level yang sama dengannya. Kemudian, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin penyimpanan perantara. Kartu kristal pola harimau hanya dapat digunakan oleh mereka yang berada di atas Doudi. Mungkinkah pria berpakaian hitam di depannya sebenarnya adalah seorang Doudi? Dan dia adalah seorang Doudi yang setidaknya dapat memurnikan ramuan emas tingkat 9. Identitas ganda ini sungguh menakjubkan. Karena semuanya baik-baik saja, terima kasih banyak, Diakon Agung. Selamat tinggal, kata Xiao Yan sambil mengambil barang-barang di tangan Zhang He dan bersiap meninggalkan Jubao Yuan. Tunggu sebentar, Tuan. Mohon maaf atas kekasaran saya. Akhir-akhir ini, bisnis keluargamu telah menyebar ke seluruh kota. Kota ini berada di bawah darurat militer. Sebaiknya Anda berhati-hati, Tuan. Saya mendengar bahwa pembunuh itu berspesialisasi dalam membunuh para alkemis. King He juga berkata kepada Xiao Yan. Bahkan jika dia tidak dapat meyakinkan seorang alkemis tingkat tinggi seperti itu, akan menjadi hal yang baik untuk membuatnya merasa senang dengan Jubao Yuan. Terima kasih atas pengingatnya, Grand Deacon. Selamat tinggal. Xiao Yan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa begitu murah hati mengeluarkan begitu banyak pil emas tingkat 9? Dan apa yang akan dia lakukan dengan begitu banyak bahan obat tingkat tinggi? Pria itu baru saja bertanya kepada King He dengan hormat. Aku tidak tahu identitasnya, tetapi identitasnya sebagai apoteker itu nyata. Dia bisa saja setingkat denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi roh yang dipancarkan dari tubuhnya sangat kuat. Selain itu, aku tidak tahu untuk apa ramuan obat yang dibelinya itu digunakan. Tetapi sebaiknya jangan terlalu banyak bertanya tentang orang-orang setingkat ini. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik, kata King He lembut.